Ini dari Kodondi, ini pesan dari Kodondi bahwa selalu merujuk kepada Yudaisme untuk menilai kekristenan. Kenapa, Pak? Kira-kira kenapa? Kira-kira kenapa saya merujuk ke Yudaisme? Kira-kira kenapa? Ya karena nggak setuju dengan kekristenan. Bukan. Karena kitab ini adalah milik Yahudi. Loh, saya udah jelasin dari awal bahwa kekristenan pun lahir dari orang Yahudi, rabi yang namanya Yesus. Kalau begitu, Pak, ya, Yesus pernah nggak mengatakan dia membatalkan Taurat? Yesus tidak pernah mengatakan membatalkan Taurat. Paulus dia pernah nggak mengatakan. Nah, sekarang kita definisikan dulu. Taurat itu apa? Ya ini hukum termasuk yang 613. Nah, lain. Apa coba? Lain. Kalau Kodondi nanti baca istilah Taurat atau nomos atau Torah itu meliputi banyak sekali sesuai konteks. Shalom sobatku, selamat Natal dan selamat Tahun Baru 2025 kepada kita semua. Mengawali tahun ini, kiranya sukacita meliputi kehidupan kita semua. Dan tanpa berlama-lama, saya ajak kita semua menyaksikan debat yang boleh dikatakan panas antara Donditan bersama dengan seorang pendeta. Seperti apa? Kita saksikan berikut video selengkapnya. Yesus rabi, Paulus rabi, mereka juga rabi. Lalu kenapa kita harus pro kepada yang melawan Yesus? Bahkan akhirnya para rabi-rabi ini, kita pasti ngomong zaman itu bukan zaman hari ini ya. Ini jangan sampai orang Yahudi sekarang hari ini tuh pada ngamuk sama aku. Saya kalau mau panggil orang Yahudi sekarang bisa nih, Pak? Nah, itu lain ceritanya. Beda tiga agama, nggak ada urusan. Nggak apa-apa, justru nah, sebaiknya memang begitu tiga bahasa. Jadi gini, jadi rabi yang melawan Yesus itu bahkan secara licik menggunakan tangan orang lain. Kita mengatakan mereka memakai orang bersaksi dusta. Lalu rabi yang begitu masa mau gua ikutin? Terus udah, Pak. Ya, Oke, sekarang gini. Yesus sendiri menyuruh bangsa Israel untuk mengikuti ajaran orang-orang ahli Taurat dan ahli Farisi juga kan? Matius 23 ayat 1 sampai 3, ya kan? Tetapi jangan ikuti kelakuan mereka. Berarti apa yang diajarkan ahli Taurat dan ahli Farisi itu masih disuruh untuk diikuti oleh bangsa Israel, perintah Yesus. Karena tentu tidak semuanya salah. Misalnya yang benar adalah tentang menyembah Allah, tentang hal-hal yang usia persepuluhan. Maka Yesus mengatakan Matius 23 kan, ya kamu berikan semuanya itu, tetapi kamu tanpa kasih dan keadilan. Maka yang satu boleh harus dilakukan, yang lain juga dilakukan. Terus? Nah kan begitu. Jadi istilahku ini istilahku. Tentu kita tidak bisa mengatakan orang Yahudi waktu itu kayak setan salah semua, kan tidak. Yesus mencoba meluruskan kembali. Nah, sekarang saya akan kembali dalam perspektif Kristen ya. Yesus kenapa bisa meluruskan? Karena dalam perspektif Kristen dialah yang berfirman itu. Karena dia Yahweh. Nanti akan aku jelaskan kenapa saya percaya dia adalah Yahweh. Kira-kira begini. Ya. Nah, dengan demikian, maka tadi yang Kodondi ngomong bahwa kenapa tidak ngikuti Yahudi? Lu kalau ngikuti Yahudi ya nggak ada yang Kristen. Ya memang harusnya. Lah ya kenapa? Kenapa harus ikut dia? Karena Kristen sudah mengadopsi Helenisme Yunani, paganisme Romawi, dan Platonisme. Bapak pernah dengar kata Philo, nama Philo? Philo. Ya orang Inggris bilangnya Philo. Ya boleh, tapi gini, hati-hati. Istilah mengadopsi itu apanya? Konsep ketuhanannya, Pak. Berbeda. Bedanya? Kristen tidak pernah, kalau itu sinkretisme namanya. Terus? Ya. Kalau kami bukan menganut sinkretisme, tetapi menggunakan metode yang dipakai pada waktu itu. Metode apa? Metode berpikir, metode bahasa, bahkan Philo itu dipakai pada, kalau nggak salah kata agape philia segala itu banyak diambil dari Philo kalau nggak salah. Ya. Jadi? Ya sudah. Bukan adopsi? Bukan. Loh, gini loh. Ini Pak. John 1:1. Ini New American Bible. Ya, pada mulanya adalah firman apa dan sebagainya. Hellenistic philosophy, Pak. Loh, iya, gini loh, gini Kodondi. Kalau hari ini aku mau berbicara sama Kodondi, cara menjelaskan satu hal yang paling rumit pakai bahasa apa? Mau bicara sama saya? Ya bahasa ngapak paling gampang. Kita sama-sama orang ngapak. Ya. Apakah lalu berarti aku memakai ketuhanan ngapak atau Banyumasan?
untuk menjelaskan imanku? Tentu tidak. Nah, sekarang itu gini, tanda Pak. petik adalah alat. Oke, saya paham. Jadi maksud Bapak, bagaimana orang-orang yang mengikuti filosofi Yunani menjelaskan kepada orang-orang Kristen awal pada waktu itu tentang konsep ketuhanan. Ya. Kan, gitu kan? Cuman masalahnya, apakah konsep ketuhanan yang coba dijelaskan oleh filsuf-filsuf Yunani kepada Kristen-Kristen awal itu sama dengan konsep ketuhanan yang ada di PL? Konsep ketuhanan yang ada di PL berdasarkan siapa? Kalau berdasarkan Yahudi ya beda. Nah, itu dia makanya. Lah kita kan nggak berdasarkan Yahudi. Kan tadi saya bilang bahwa kitabnya Yahudi dengan Kristen punya 3 hal yang bertolak belakang. Iya. Yang pertama konsep ketuhanan, kedua konsep keselamatan, yang ketiga konsep Mesias. Iya. Ya, yang konsep Mesias tadi saya sudah jelaskan. Iya. Tetapi kan kita kembali lagi kepada siapa yang menulis dan menyusun kitab ini. Iya. Ya. Ketika gini, sekarang saya coba kasih pertanyaan yang agak panjang nih, Pak. Ya. Ketika Tuhan dikatakan bukan manusia, bilangan 23:19, Bilangan 2, 2 bilangan 23:19, yang lain juga banyak. Kita mesti pelan-pelan satu-satu. Ya, Oke, terus. makanya biar nangkep saya saya bacanya pelan-pelan nih, Pak. Ya, silakan. Saya lagi nyari ini soalnya terus terang HP-nya baru. Kok bisa beda dengan settingan yang lama. Ya. Oke. Ketika Tuhan bukan manusia, Tuhan bukan anak manusia, ya, bilangan 23:19, dan juga tidak ada yang serupa dengan apapun yang ada di bumi dengan Tuhan, dan juga Tuhan itu maha mengetahui, Ayub 37:16. Tuhan itu juga bukan manusia, Hosea 11:9. Dan Yesus mengakunya dia sebagai anak manusia. Ya, Pak ya? Ya. Dia juga lebih banyak ngomong anak manusia dibanding dengan anak Allah. Dan Yesus juga tidak maha mengetahui. Tidak seperti Ayub 37:16. Kristen akan mengatakan bahwa di dalam perjanjian baru itu yang Bapak tadi sebut di awal bayang-bayang. Ya, itu adalah bayang-bayang Yesus yang akan datang. Oke. Tapi bagaimana mungkin bisa mencocokkan bahwa itu adalah bayang-bayang Yesus ketika ada Maliaki 3:6 bahwa Tuhan itu tidak berubah. Gitu, Pak. Ya, terus? Jadi artinya di dalam perjanjian lama, seluruh perjanjian lama tidak ada konsep Tuhan bisa jadi manusia, entah bagaimanapun caranya. Gitu. Mau hanya firman-Nya saja yang jadi manusia, atau Tuhan yang menampakkan diri menjadi manusia, Antropomorfisme. Nah, atau Teofani. Itu kan hanya apa istilahnya sebenarnya itu adalah malaikat-malaikat yang diutus kepada manusia-manusia, termasuk pada Hagar, Ibrahim, Musa dan sebagainya. Itu adalah bentuk teofani sebenarnya. Teofani menurut kami. Iya, kan Bapak kan teofani kan itu kan? Menurut Yahudi tidak ada teofani. Ada, tapi malaikat. Bukan Tuhan itu sendiri yang turun, Pak. Ini belum dipakai ya? Kodon dia. Mana? Ya udah. Mudah-mudahan sih lah. Masuk lah ya. Iya. Nah, maksud saya jadi di seluruh perjanjian lama tidak ada konsep Tuhan itu manusia, tidak ada konsep Tuhan itu bisa jadi anak manusia. Di mana Tuhan tidak bisa menjadi anak manusia? Bilangan 23:19. Coba, mana sih? Coba silakan. Bilangan 23:19. Bilangan 23:19. Allah bukanlah manusia sehingga ia berdosa, bukan anak manusia sehingga ia menyesal. 1 Samuel 15. Bentar, satu-satu. Dia tidak ngomong menjadi loh. Dia mengatakan Allah bukan manusia. Itu bicara ontological God. Allah secara ontologis. Ngomong gini. Ingat, Allah itu bukan manusia. Jadi dia tidak mungkin berdusta. Tidak mungkin menyesal. Ya gitu. Iya, saya tahu. Ya udah. Karena jelas dia bukan manusia, dia jelas juga bukan anak manusia. Ya berarti kan dia juga tidak bisa jadi anak manusia. Kenapa nggak bisa? Bisanya di mana? Kalau dia bukan anak manusia sehingga ia menyesal, berarti dia nggak bisa jadi anak manusia karena dia nggak bisa menyesal. Makanya namanya bukan menjadi sebenarnya. Apa? Mengambil rupa. Menjelma. Iya. Kata menjelma. Yohanes 1:14 menjelma loh, Pak. Iya. Kata menjelma kan dalam bahasa Inggris, bahasa Indonesia. Ya. Kata menjelma itu pernah dibahas. Itu sebenarnya bukan menjelma. Gini, kita persoalannya gini. Waktu Prabu Angling Darmo menjelma menjadi belalang, berarti dia menjadi belalang, tetapi bukan lagi Prabu Angling Darmo. Nah, ini kelemahan dari kata menjelma. Lah, kata menjelma, kalau nggak salah Shark Egeneto itu.
Nah, ketika ini ada terjemahan lagi, sak egeneto itu menjadi daging, berhenti sampai di situ. Paulus menjelaskan dia mengambil rupa itu, jadi mengambil daging. Paulus yang mana, Pak? Di ayat mana Paulus yang Itu menjelaskan? Ibrani? mengosongkan diri. Ibrani atau Efesus? Kalau mengosongkan diri itu loh, Ibrani kayaknya itu. Bukan. Aku jujur aja mungkin Mungkin ada lah, mungkin ada. Ada, pasti Iya, ada. tapi maksud saya gini, Pak. Saya ingin tahu, Filipi 2:7. saya ingin tahu di mana di ayat di seluruh perjanjian lama ada cerita Tuhan bisa menjelma atau mengambil bentuk manusia. Di mana, Misalnya Pak? Abraham. Kenapa kami menyimpulkan bahwa yang datang 3 orang itu adalah Allah? Karena Alkitab berkata, Bapak bilang Kejadian 18 nih. 18, 19. Oke. Kalau Bapak baca 19, harusnya Bapak tahu yang 3 itu malaikat semua, Pak. 2. Mana ada 3? Yang Kejadian 18:1 kan 3. 3 datang Ya. 3. 2 datang ke sana. Ya. Kemudian dikatakan sebagai malaikat. Ya. Oke. Di dalam 19 ayat 23 dikatakan maka Yahweh menurunkan api dari Yahweh yang dari atas. Yahweh menurunkan api yang dari Yahweh dari atas. Nah, Bapak tahu nggak perspektifnya Yahudi terhadap 3 orang yang menampakkan diri di depan Abraham itu siapa aja? Ya malaikat lah pokoknya. Nah, malaikat, Menurut Pak, mereka. bukan Tuhan ya, Pak ya? Iya. Nah, yang saya tanya di seluruh perjanjian lama ada nggak Tuhan bisa entah dia menjadi anak manusia atau dia menjelma jadi manusia atau dia mengambil bentuk manusia, ada nggak, Pak? Ya itu ada. Bahkan dari malaikat katanya. Loh dari perspektif Kristen. Lu iya, Kristen bilang malaikat. Enggak. 2 malaikat, 1 Tuhan. Teofani. Nah, makanya. Bapak tahu nggak? Kan di menurut perspektif Yahudi itu adalah malaikat Iya, tiga-tiganya. Yahudi itu Yudaisme. Nah iya, makanya maksud saya itu kan menurut Yahudi kan Tuhan tidak bisa menjelma jadi manusia atau mengambil bentuk manusia. Ah, itu urusan Yahudi lah. Lah, kan kitabnya Yahudi, Pak. Ini kitab siapa? Kitab Yahudi. Paulus sama Yesus orang apa? Orang Yahudi. Ya, Yesus. Tapi ini sudah ada 5 abad sebelum ada Yesus, Pak. 5 abad ada sebelum ada Yesus. Iya. Ya terus kenapa? Persoalannya di mana? Loh ya, jadi kalau begitu yang berhak menafsirkan ini sebenarnya orang-orang yang Yudaisme atau orang-orang Kristen? Ya pada waktu itu Yesus dan Paulus ya Yudaisme dong. Yudaisme. Iya. Paulus Yesus Yudaisme. agamanya apa? Pada waktu itu. Kalau Bapak nanya agama, menurut saya perspektifnya siapa nih? Ya kodon dia aja. Perspektif Islam. Iya. Yesus Muslim, Pak. Ya itu nanti sama aja aku ngomong Iya. bahwa Abraham juga Kristen. Iya, itu perspektif Kristen. Iya. Nah, tadi kan saya bilang kita lepasin dulu nih, Pak. Ya. Saya lepasin baju Islam, Bapak lepasin baju Kristen. Jadi kalau Bapak nanya Yesus agamanya apa? Menurut Bapak, orang Yahudi. nah, menurut orang Yahudi apa? Dia rabi kok. Betul, rabi. Rabi mana ada rabi Kristen? Betul, rabi Kristen. Iya. Rabi Yahudi. Iya. Terus kalau rabi Yahudi dia agamanya apa? Ya Yudais toh. Apa sih Yudaisme itu? Kapan ada Yudaisme, Pak? Saya tanya. Yudaisme itu apa dulu definisinya? Ya orang-orang yang mengikuti ajaran daripada orang-orang Yahudi. Tanah. Iya, tanah. Nah, lucu kan? Setuju. Jadi Yesus dan Paulus justru taat mengikuti tanah Oke. atau perjanjian lama bahasa Oke. kita, dan dia punya perspektif yang berbeda dengan Yahudi yang lain. Oke. Kan gitu. Sekarang. Dong akhirnya Nikodemus bertobat. kok. Oke. Belum selesai. Sekarang kalau begitu, Pak, Ya. Yesus pernah nggak mengatakan dia membatalkan Taurat? Yesus tidak pernah mengatakan membatalkan Taurat. Paulus Dia pernah nggak hanya- mengatakan? Nah, sekarang kita definisikan dulu. Taurat itu apa? Ya ini hukum termasuk yang 613. Nah, lain. Apa coba? Lain. Kalau Kodoni nanti baca istilah Taurat atau nomos atau Torah itu memiliki banyak sekali sesuai konteks. Jadi pada waktu Yesus berkata begini, ada tertulis dalam Torah dan Nebiim dan Ketubim, berarti merujuk kepada Pentateuch. Oke. Lukas 24:46. Ya, siapa saja nanti. Enggak, memang itu, Pak, yang disebut Iya, Yesus. ada di Matius juga ada tentang Torah. Oke. Ada nggak, Pak, di seluruh Pentateuch, di seluruh Nevi'im, di seluruh Ketuvim, bahwa ada kalimat Mesias akan menderita dan bangkit di hari yang ketiga? Nah, makanya aku bilang tadi. Nah. Pertama, dia akan menderita ada. Dia dikatakan sebagai rupanya pun tidak akan kau kenal. Yesaya 53. Ya. Yesaya 53 tuh bangsa Israel, Pak, menurut yang punya kitab ini. Terus apa lagi? Lo jangan bangsa Israel.
Ya, Yesus orang bangsa Israel, Paulus orang Israel. Gini Pak. Lukas 24:46 mengatakan bahwa apa? Ini saya bacain. Ada kalimatnya jelas, ada kata Mesias loh Pak. Ya, kalau ada kata Mesias, berarti kan itu tertulis Pak tulisannya. Ya. Sebab ada tertulis demikian. Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Ada tertulis loh Pak. Ya. Kalau tertulis artinya kan tersurat. Lukas 2 berapa? Lukas 24. Lukas 2 ayat 24. Lukas 24. Lukas 24 Ayat 46. Kayak HP anyar dari ini. Anu settingannya beda. Lukas 24 ayat 46. Ya. Oke. Ada tertulis demikian. Berarti tersurat nih Pak ya. Bukan tersirat. Bukankah Mesias harus menderita semua itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya? Mereka lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Dari mulai 4 berapa nih? 44 ya kan? 26 tadi itu. 24 Iya. ayat 26. Bukankah Mesias Bukan 26 Pak, 46. Oh 46. 46. Dari 45 boleh, dari 44 boleh. Ya, terus Ya. Ada ini yang dianggap perkataan Yesus ya Pak ya. Ada tertulis demikian. Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Nah, saya tanya di seluruh Pentateuch, di seluruh Nevi'im, di seluruh Ketuvim. Karena kalau di sini di ayat 44-nya ditulisnya adalah dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi pokoknya dan kitab Mazmur. Tanah. Karena sebenarnya pada waktu penyebutan itu untuk menyebut keseluruhan tanah. Oke. Nah, sekarang dari Kejadian sampai Maliaki ada nggak Pak kalimat Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga? Ada. Tolong Pak. Nah, pertama perhatikan. Kita udah sepakat tadi di dalam Alkitab tertulis itu begitu banyak gaya sastra atau disebut dengan genre. Genrenya ada yang majas, ada yang tipologi. Tapi ini tertulis loh Pak. Sebentar, Oke. tertulis. Iya. Semua kan tertulis. Iya. Tertulis itu tidak berarti literal. Kata Mesiasnya gimana? Iya, loh. Bahwa Mesias menderita, ada. Rupa pun tidak akan kamu kenal. Enggak, Bapak langsung sebutin ayatnya. Loh, Kita iya, tahu. ada Yesaya penjelasan 53. itu nggak? Yesaya 53. Ya, kita cek dulu. Silakan. Karena nanti situ apa ke Alkitabnya mana rusak lagi. Enggak, kalau Bapak bilang rupanya pun tidak kita kenal, itu udah pasti Yesaya 53. Ntar aku dulu nanti kamu main iya tapi ternyata bukan. Tenang Pak, saya kejebak Pak. Kan? Benar? Ya, 53 2 Terus 3 ya ia dihindari orang dan sebagainya. Terus dah. benar nggak? Itu ada kata Mesiasnya nggak Pak? Sebentar isi. Ada dong. Nah, di ayat berapa? Istilah Mesias apa dulu? Ya udah coba apa? Mesias itu adalah yang diurapi. Ya. Dikatakan mulai dari 52. Ingat loh, ini penggunaan pasal baru abad ke-12. Ya. 52-13. Nah, ya sudah, wong sudah tahu loh. Nah, iya, ayatnya mana? Ada kata Mesias, Pak? Bentar. Nah. Hambaku. Apakah hamba itu Mesias? Iya. Beda, Pak. Loh, hamba itu apa sih? Hamba itu apa? Ya, Hamba Tuhan. utusan. Sebentar. Utusan Tuhan di zaman perjanjian lama semua diurapi. Nggak sama Pak, hamba dengan Mesias itu Sama. beda Pak. Sama hamba Tuhan itu di Oke, dalam. sekarang kalau Bapak bilang sama, Iya. yang disebut dengan hambaku itu siapa di situ? Lah Yesus, siapa lagi? Nah, itu kan perspektif Kristen. Lah iya. Tolong buka Yesaya 42, 43, 44. Yang disebut hambaku itu siapa? 42. Loh, ini lain lagi. Nah, enggak, itu nyambung Pak. Ke Yesaya Ya. 53 nyambung. Bapak sebut hambaku, Bapak mau sebut. Lihat itu hambaku yang kupegang. Nah, siapa Orang itu? pilihanku yang kepadanya aku Iya, berkenan. siapa itu yang dimaksud? Yesus. Yesus berkata hari itu pada hari inilah di Lukas itu. Enggak. Engkau Nah, gini. mendapatkan kepenuhannya. Gini. Akulah dia, kira-kira begitu. Gini Pak. Di situ kan nggak ada kata Yesus kan? Iya nggak ada lah, zaman itu belum ada. Loh iya, sampai sekarang pun nggak ada kan Pak? Tentang apa? Yang itu tulisan itu Yesus gitu. Itu kan perspektifnya Kristen. Makanya saya bilang Pak, Bapak harus copotin dulu baju Kristen. Saya juga copotin baju Islam Pak.
Kalau Bapak bilang Yesus, benar. berarti Bapak Lalu masih pakai dicopot baju Kristen. baju Kristen, copotin baju, lalu pakai baju apa? Baju netral. Nggak ada baju netral. Ada, Pak. Kita kalau memakai ini baju netral begini, lihat itu hambaku yang kupegang, ya kita nggak tahu ya mesti backgroundnya apa. Nah, kan kita gini. mesti belajar dari Yudaisme. Gini loh Pak. Ini ada Kristen dengan labelnya ini. Ini ada Yahudi dengan labelnya ini. Anggap aja Bapak sekarang bukan Kristen, anggap aja saya bukan Islam, ya. Ada Kristen, ada Yahudi. Kita sama-sama ngelihat secara netral, Pak. Itu dulu bisa nggak gitu. Hei, kita netral. Oke. Secara netral aku nggak tahu. Lalu aku baru tahu itu bahwa itu Yesus ya dari orang Yahudi juga. Betul. Namanya Yesus sama Paulus. Betul. Kalau Bapak bilang Yesus berarti itu perspektif Kristen. Kalau bilang itu Yakub atau Israel itu berarti perspektif Yahudi. Jadi Berarti ada dua perspektif yang berbeda nih. Jadi mau ikuti Yahudinya Paulus atau ikut Yahudinya yang menyalibkan Nah, Yesus? sekarang kita dari sini berangkatnya dari gini dulu. Kita kembali lagi. Ini kitab siapa? Kitab Yahudi. Bukan. Kitab Yahudi. Kalau Bapak bilang Paulus, tadi saya tanya Bapak belum jawab. Di mana ada Yesus membatalkan hukum Taurat? Tidak ada. Tidak ada. Bagaimana ceritanya Paulus bisa membatalkan hukum Taurat? Karena kata nomos yang dimaksud oleh Paulus bukan Taurat dibatalkan, tetapi menggugurkan pemisah. Menggugurkan Efesus. artinya Dia menggugurkan pemisah. Gini loh, gini. kalau ceritanya. menggugurkan artinya membatalkan bukan Pak? Menggugurkan pemisahnya. Taurat bukan lagi sebagai pemisah, tetapi Taurat gini loh ya. Di zaman itu kan kita sudah sepakat tadi sama-sama di depan bahwa di luar orang yang memegang Taurat atau Yahudi gitu ya, itu disebut anjing. Setuju nggak? Tadi itu kan. Betul. Nah, jadi yang menjadikan seseorang anjing atau bukan itu siapa? Ya Taurat. Bahasa kuliah ya, ini bahasa kasar ini. Nah, ini nih Taurat ini yang menjadikan pemisah, yang harusnya bukan. Karena nanti ada bagian lainnya akan menyatakan bahwa Taurat itu untuk seluruh manusia. Perintah Tuhan untuk seluruh manusia. Orang Yahudi menjadikannya pemisahan, sehingga orang lain dianggap najis lah, tidak kosher dan sebagainya. Lah oleh Paulus mengatakan Yesus itu menggugurkan hambatan itu. Jadi Taurat dijadikan untuk seluruh manusia. Semua untuk manusia, dari awal untuk manusia, perintah-perintah Allah kok. Nah, kalau Yesus diutus untuk bangsa apa, Pak? Yesus secara manusia diutus untuk bangsa Yahudi, artinya dia berkarya di sekitar Yahudi. Terus Lalu setelah dia mati, selesai, aku udah selesai, tetelestai, di kayu salib berkata sudah selesai. Lalu dia berkata sekarang seluruh kuasa di seluruh alam semesta jagat raya. Sebenarnya kata seluruh kuasa diberikan kepadaku kalau merujuk kepada Kejadian 1 ayat 1, Eretz dan Samayim itu bicara dunia roh dan dunia materi. Ini berkata aku udah menang, selesai semua, istilahnya gitu, tugasku selesai, maka beritakanlah Injil ke seluruh dunia, ajar mereka, baptis mereka. Jelas kan? Matius 28:19. Iya. Ayat sisipan Pak itu, Pak. Sisipannya siapa? Ada. Saya bisa bacain semua catatan bahwa itu adalah ayat sisipan Kata Romawi. siapa? Banyak, Pak. Saya bisa tunjukin. Nih seru kan, Yos? Seru kan? Kita kalau berdebat begini ini kan asik nih. Kita mempertajam. Orang beriman harus berakal. Kardinal Ratzinger, Pak. Nih, halaman 82. The text comes from Rome. Saya masih bisa kasih lagi puluhan catatan bahwa itu adalah sisipan. Katolik Ensiklopedia 2, Pak, halaman 263. Saya kalau beli mahal banget sih Katolik Ensiklopedia. The baptismal formula was changed from the name of Jesus Christ to the words Father, Son, and Holy Spirit by the Catholic Church in the 2nd century. Ini baru satu ya Pak ya? Dari sekian banyak. Dari kalangan Kristen semua loh Pak, ini bukan dari kalangan yang lain loh. Kristen apa? Kristen kan banyak tadi kita ngomong tadi. Saya tadi sebutin Pak, Katolik Ensiklopedia. Ya, ngomong apa? The baptismal formula was changed from the name of Jesus Christ to the words Father, Son, and Holy Spirit by Catholic Church in the 2nd century. Sekarang 66 surat yang Bapak pakai di dalam kitab Bapak, itu sama nggak dengan 66 surat dalam Katolik punya? 66 surat di dalam Katolik, 66 surat yang Bapak pakai di dalam kitab Bapak, ini LAITB 1 atau TB 2, 66 surat kan Pak? 66 kitab. Iya, seluruhnya surat. PL dan PB
dong. Iya. Sama kalau di kami kalau surat itu surat Paulus, surat Petrus. Oke. Saya mungkin sebutnya harusnya kitab ya. Kalau surat istilah Islam nih Pak. Ya, boleh. Kalau saya sebut 66 kitab Bapak di dalam LITB yang Bapak pakai, sama nggak dengan 66 yang ada di Katolik Pak? Harusnya sama. Berarti kalau sama, ini Katolik yang ngomong Pak, bahwa yang menyisipkan itu Catholic Church di 2nd century. Bapak boleh cek. Catholic Encyclopedia volume 2 page 263. Loh, ini nggak ngomong sisipan loh. Mana ngomong sisipannya dia? Was changed Pak. Baptisan, formula baptisan itu prakteknya dari dalam nama Yesus kepada Allah Tritunggal. Kira-kira begitu. Itu prakteknya, bukan Alkitabnya disisipin. Oke. Sekarang saya tanya Bapak, di seluruh perjanjian baru dari Matius sampai Wahyu, ya Pak ya, dari Matius sampai Wahyu, ada nggak murid Yesus atau Paulus yang membaptis orang dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus? Pada zaman itu, pertama pada zaman Yesus. Ini dugaan ya, mereka dibaptis dalam nama Yahweh atau YHWH. Yang kan dibaptis di perjanjian ini loh. Mereka pada waktu Yesus masih hidup itu kan ada baptisan Yohanes tuh. Mereka dibaptis dalam nama apa? Dalam nama Yesus? Ya enggak lah. Coba Pak. Yohanes membaptis. Membaptis dalam nama apa? Yesus belum tampil. Oke, kita pastiin aja Pak. Ketika Yesus ngomong, karena itu pergilah. Itu enggak? Mana dalam nama Yahweh Pak? Bukan. Ini kan namanya tafsir. Aku udah bilang dari awal. Gimana tadi? Yang apa? Ini kita bahas apa dulu nih? Ini kita lagi bicara, kan Bapak tadi bilang bahwa Taurat itu setelah Yesus mati harus dikabarkan ke seluruh dunia. Ya. Saya langsung nembak Matius 28:19. Saya langsung katakan bahwa di sini ada catatan bahwa formula baptismal itu dirubah oleh Gereja Katolik di abad kedua. Ini baru satu Pak ya, masih banyak nih yang lain. Oke, gini. Akhirnya, tunggu sebentar. Akhirnya saya tanya ke Bapak begini. Kalau dianggap ayat karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, baptislah mereka dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, dianggap sebagai perkataan Yesus. Saya tanya Bapak, itu kan berarti kan Yesus ngomong itu sebelum Yesus diangkat. Iya, mau naik, pas lagi mau naik. Sebelum diangkat kan? Berarti Yesusnya masih ada di bumi nih. Lagi naik lah intinya. Itu sebelum naik lah. Ngomong sama murid-muridnya. Lalu setelah itu dia naik. Oke. Sekarang murid-murid Yesus yang mendengar perkataan itu setelah itu berarti ya. Setelah itu ada nggak yang membaptis orang dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus? Nah, gini. Jadi di dalam Kisah Rasul mereka mengatakan dibaptis dalam nama Yesus. Ini tafsir lagi, saya lagi. Karena perhatikan, saya minta ayat Pak. Loh iya, ada di Kisah Rasul itu. Kan mereka membaptiskan dalam nama Yesus, kan ada di Kisah Rasul. Betul enggak? Terus Kisah Para Rasul berapa? Ini yang menjadi persoalan di Yohanes itu loh. Ya, Kisah Para Rasul berapa Pak? Ada murid Yesus membaptis orang dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Kisah Rasul 2:38 dulu. 2:38. Ini dalam nama Yesus dulu, aku udah ngomong. Ya kan bilang enggak ada. Aku cerita dulu nih. Bapak tadi belum bilang enggak ada. Bapak tadi bilang ada apa namanya, murid-murid membaptis dalam nama Bapa dan Putra. Bapak belum bilang enggak ada. Aku mau ngomong gini, di dalam Kisah Rasul 2:38 sama Kisah Rasul 8:16 lalu 10:48 sama 19 ayat 5 semua dibaptis dalam nama Yesus. Yang itu dulu nih. Nah, sebenarnya ini kan kisah sejarah. Dibaptis dalam nama Yesus tidak berarti begini. Hari ini aku baptis kamu dalam nama Yesus. Tidak berarti seperti itu. Berarti gimana? Mereka dibaptiskan ke dalam baptisan yang Yesus minta. Terus ke dalam baptisan tanda petik versi Yesus. Ayatnya Pak.
Lah ya itu, tafsir nggak ada memang nggak ada. Nah, berarti kan nggak ada. Memang nggak ada. Nah, berarti seluruh murid-murid Yesus yang mendengar perkataan Yesus, baptislah dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, mereka tidak membaptis orang dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Tidak tahu, karena tidak ada. Enggak, saya minta ayatnya. Nggak ada. Nggak ada. Kalau tidak ada Paulus ayat, pernah nggak Pak membaptis orang dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus? malah Paulus kayaknya nggak ngomong membaptis dalam nama siapa loh. Nggak ada juga. Memang nggak ada. Ya. Dalam nama Yesus juga nggak ada. Berarti kalau di seluruh perjanjian baru, murid-murid Yesus yang mendengar perkataan itu tidak pernah membaptis orang dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Paulus pun demikian. Berarti kan kemungkinan ada dua, Pak. Apakah murid-murid itu tidak taat kepada perintah Yesus, atau memang benar itu sisipan? Gitu. Ada kemungkinan ketiga. Apa coba? Mereka melakukannya tapi tidak ditulis. Oh, berarti itu asumsi. Lah ya semua juga asumsi. Loh iya. Lah situ juga Apakah- asumsi. Lo enggak, saya berdasarkan logika. Saya juga pakai logika. Karena diperintahkan. Loh, karena ada Baptis kalimat. karena mereka dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Ya. Oke. Tidak pernah di dalam Alkitab itu ditulis begini. Hari ini aku membaptiskan engkau dalam nama Yesus. Itu tidak ada juga. Itu semua berita. Kalau murid-murid Yesus, ya Pak ya, semuanya membaptis dalam nama Yesus. Ada ayatnya. Gini loh. Tahu nggak indirect speech dengan direct speech? Oke, jelaskan. Nah, indirect speech itu ini contohnya gini ya. Kisah Para Rasul 38. Belum nih. Tadi udah. Ya. Terus? Baiklah engkau memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus. Ya. Oke. Terus? Kisah 8:16. Karena mereka hanya dibaptis dalam nama Yesus. Ya. Terus? 10:48. Dibaptis dalam nama Yesus. Semuanya adalah kalimat berita Ya. atau indirect speech. Ya. Jadi kalau mencari kata di mana dicatat Paulus kemudian hari ini aku membaptiskan kau dalam nama Yesus, itu pun tidak ada. Gitu loh. Sehingga tidak bisa dikatakan bahwa semua dibaptiskan dalam nama Yesus seperti itu. Perhatikan saya bilang tadi, ini kalimat berita gitu loh. Ini kalimat berita yang menceritakan mereka sedang dibaptis. Tapi formula seperti yang hari ini itu tidak ada. Iya. Memang tidak ada. Justru itu, makanya dari situ karena nggak ada, makanya jadi saya menggunakan logika saya. Berarti kemungkinannya murid-murid itu tidak taat kepada perkataan Yesus. Bisa. Satu, itu memang letter development. Bisa, atau yang ketiga mereka lakukan tapi tidak dicatat. Kalau tidak tercatat berarti itu sayang sekali, Pak. Ya, karena itu bukan persoalan. Ini Catholic University of America in Washington 1923 New Testament Studies nomor 5 mengatakan bahwa formula itu adalah letter development. Loh, ingat loh, formula loh. Formula letter development misalnya kayak tritunggal. Kalau ditanya, ada nggak kata tritunggal? Ya enggak ada. Nggak ada kata Ya kan? Enggak, saya nggak minta kata tritunggal Enggak, dalam sebentar, Bible. aku lagi mencari analogi yang sebenarnya Ya, di situ. ya. Nah, gereja itu kan ada pentarki tadi itu kan, perkembangannya kan begitu banyak. Mereka punya metode masing-masing. Karena Alkitab itu enggak pernah misalnya nyanyian harus pakai nada mayor semua, nggak boleh pakai minor, juga enggak ada. Jadi semuanya itu punya dinamika yang bagi kami itu tidak ada persoalan. Sayangnya gini, Pak. Sayangnya sumber hukum di dalam Kristen kan Bapak pakai cuman ini doang. Ya. Di bawah ini apa, Pak? Nggak ada. Nggak ada. Nah, karena di sini nggak ada, berarti di luar daripada ini itu adalah development. Bukan development, Apa? penafsiran. Manajemen. Ya iya. Penafsiran. Ya development Ya, semua itu penafsiran. di dalamnya bisa termasuk tafsiran, Pak. Iya. Development. Loh, penafsiran itu penafsiran. Al-Qur'annya ditafsirkan, Betul. agama Buddha yang menafsirkan kitabnya masing-masing. Betul. Ya sudah. Betul. Persoalannya Nah, di mana? persoalan ini adalah letter development menurut kalangan Kristen sendiri. Letter development itu bukan mendevelop dengan cara menyisipkan Alkitab. Dibilangnya was change, Pak, in second century, Pak. Berarti Bukan formulanya, bukan Alkitabnya. Iya, kalau was change by Jesus. Berarti kan ini Jesus yang ngomong. Mana watching by Jesus? Bukan, maksud saya di sini Matius 28 kan dianggap perkataan Yesus. Iya, maka Yesus. Iya, dianggap perkataan Yesus, tapi kalimat ini sudah dirubah. Enggak, di mana datanya maksud saya? Nah, ini yang tadi mengatakan Katolik ensiklopedia. Situ Was salah change. kok. Hah? Situ salah memahami itu. Oke, jelasin, Ini Pak. namanya reading comprehension. Ya, coba jelasin. Nah, gini loh. Di sini Nah, saya dikatakan sambil bahwa ambil buku nih, Pak. formula ya, Ya. the baptismal formula was changed from the name of Jesus Christ
Christ to the Word, Father, Son, and Holy Spirit by the Catholic Church in the second tense. Gini, aku sekarang mau cerita sekarang dulu nih. Jadi untuk memahami kalimat ini, walaupun saya bukan orang Katolik, jadi saya tidak mewakili orang Katolik loh ya. Tahu nggak ada gereja-gereja yang bersifat pentakostal itu misalnya gereja Pantekostal, GPDI, termasuk dulu GBI namanya. Mereka membaptiskan begini, aku membaptiskan kau dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Itu namanya formula. Nah, formula itu diambil dari mana? Kan itu dulu, karena mereka mengambil di Kisah Rasul ada 4-5 tempat yang menggunakan nama Yesus. Ini lalu mereka menggabungkan itu dua-duanya, bahwa nama Yesus adalah nama Tritunggal. Oke. Lalu kemudian tanda petik diselidiki, keliru loh, nama Bapa itu bukan Yesus, nama Anak baru Yesus, nama Roh Kudus bukan Yesus. Lalu mereka kemudian mengubah formulanya. GBI kalau tidak salah sekarang menghilangkan formula itu, atau ada lagi gereja yang mengubah begini, aku membaptiskan engkau dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus. Jadi nggak ada kata yaitu. Itu kan diubah formulanya. Gerejaku lain lagi. Aku membaptis engkau dalam nama Bapa, Putra, yaitu Tuhan Yesus Kristus, dan Roh Kudus. Itu yang dimaksud begitu. Bukan Alkitabnya diubah. Oh, di Alkitab diubah gimana urusannya? Loh. Ini sekarang contoh Pak. Punya Matiusan dalam bahasa Ibrani nggak Pak? Hah? Punya Matiusan dalam bahasa Ibrani nggak? Ya ini interlinear punyanya. Enggak, itu kan nih, ini yang punya Semtov nih. Oh, Matius dalam bahasa Ibrani. Iya. Oh, ya kita nggak mau terima. Karena Matius dalam bahasa Ibrani itu terjemahan dari Yunani ke Ibrani. Dari Yunani ke Ibrani. Ini yang punya Semtov nih Pak. Lah Semtov kenapa? Masalahnya di mana? Ya, enggak, ini hanya referensi aja. Hanya referensi aja. Bentar, ini Matius 28. Saya selalu nanya dulu, siapa dia? Nah, silakan baca itu belakangnya atau depannya. George Howard ya. George Howard itu penyusunnya, penerjemahnya. Semtov itu siapa? Rabi. Loh ya Rabi, ini yang bilang tadi. Bapak udah pernah baca Eusebius belum? Tulisannya Eusebius tentang Matius 28:19. Yang gimana dulu? Nah, aku buku tuh banyak sekali. Oke. Aku kenapa 13 tahun tuh karena baca buku udah sampai yang sejarah-sejarah pun untuk baca. Ya. Eusebius sendiri juga tidak pernah menyebut Bapa, Putra, dan Roh Kudus, Pak. Eusebius siapa ini? Bapak gereja. Iya. Terus bicara tentang dia mengutip Matius 28:19 tidak pakai Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Datanya aja, kita bicara data lah. Susah kalau ngomong kutip ini, kutip itu ya. Pusing lah kita. Kalau gitu apa Bapak membaca semua atau saya kira ke Bapak aja? Kutip aja. Ini Eusebius nih Pak. Eusebius was a church historian and bishop at Caesarea. On page 152, Eusebius quotes the early book of Matthew that he has in his library in Caesarea. According to this eyewitness of unaltered book of Matthew, that could have been the original book of the first copy of the original Matthew, Eusebius informed us of Jesus' actual word to his disciple original text of Matthew 28:19. With one word and voice he said to his disciple, go and make disciple of a nation in my name, not in Father, Son, and Holy Ghost. Nah, perhatikan. Jadi Anda begitu kan? Ya. Sekarang harus kita cari teks yang mengatakan begitu. Jangan dari Eusebius. Loh, iya. Sekarang yang Bapak terima kan cuma ini. Lah iya kan berarti patokan Bapak kan ini terakhir. Iya. Nah, apakah Bapak pelajarin yang tulisan-tulisan Bapak gereja sebelumnya? Ya pelajari. Nah, ini kata Eusebius. Tapi Eusebius itu kemudian kita tidak sekedar gini, misalnya gini. Kami dari Calvinis itu percaya Agustinian, Agustinus. Tetapi kami tidak menerima semua Agustinus punya. Bahkan saya Calvinis. Saya tidak menerima semua yang Calvin ngomong. Katakanlah mungkin 70-80%. Susah karena nggak bisa didetailin kayak 613 gitu yang diterima mana gitu, enggak. Artinya begini, apapun yang Bapak gereja ngomong, kita cari teksnya. Simpel aja. Itu tadi saya udah kasih Eusebius. Ada lagi nih Pak, The Anchor Bible Dictionary, volume 1, 1992, halaman 585. The historical riddle is not solved by Matthew 28:19, since according to the wide scholarly consensus, it is not the authentic saying of Jesus, not even an elaboration of a Jesus saying on baptism. Bapak boleh catat. Iya tahu aku ya. Udah gini pelajaran dasar itu mah. Kalau Bapak ini anggap ini pelajaran dasar, berarti Bapak udah baca bukunya.
Ya sudah. Nah, kalau sudah berarti gimana? Lah, Bang tadi jawabannya kan. Silakan. Pertama begini ya, kan saya tuh jelasin tadi ya. Pertama, para scholar. Ya. Kita harus teliti lagi scholar dari mana. Kalau scholarnya yang liberal, ya kita langsung ya cukup tahu lah. Oke. Kita nggak perlu komentar. Oke. Lalu kemudian kalau di Eusebius, kita kan cari Eusebius ngambil dari mana. Katanya Bapak udah baca. Loh iya, Eusebiusnya. Enggak, tulisan Eusebius tentang Iya dibaca sudah. Oke. Saya ambil Eusebius ngambil teks dari mana, Pak? Iya itu makanya. Dari mana? Ya belum tahu. Loh, katanya Bapak udah baca. Loh, baca Eusebius. Oke. Tapi teks yang dikutip Eusebius yang mana? Bapak nggak tahu ambil dari mana? Iya, Nah, itu yang saya maksud. Oke. Sehingga tidak seluruhnya kita langsung telan mentah-mentah. Oke. Itu satu dulu ya. Oke. Terus? Gini, persoalannya ada satu dari Kodoni, tahu enggak? Kodoni ambil seluruh sumber yang melawan. Enggak dulu. Enggak, jangan salah, Pak. Enggak. Terus. Seluruh sumber yang melawan, sehingga Kodoni selalu akan mengambil oposisi di situ. Enggak juga. Kodoni tidak pernah membaca dari sumber yang tanda petik membela. Enggak juga, saya baca, Pak, yang membela. Saya sampai beli buku tafsirnya Raymond E. Brown. Oke, benar ya. Terus Sekarang bagaimana dari... Sorry, Pak, itu Bapak lihat buku yang berjajar di belakang itu? Ya, itu iya, tafsirnya Kristen tuh, Pak. Ya. Saya baca. Nah, terus? jadi gini, sekarang yang kedua ya, Yang kedua, umpama, ini umpama andai kata jikalau. Ya. Tidak ada kata itu di awalnya, hanya baptiskanlah dalam namaku saja. Bagi kami tidak ada persoalan dengan Tritunggal. Terus? Karena apa? Karena di dalam kekristenan itu ayat tentang Yesus sebagai Allah itu poin utama dulu. Poin Yesus sebagai Allah itu poin utama. Bukan itu. Poin utama maksudnya. Ya. Tidak hanya ayat itu Ya. maksudnya. Nanti ada ayat dalam kurung yang di 1 Yohanes itu ya enggak? Ya di surga ada 3 dan sebagainya Ya. gitu. Tidak ada persoalan. Terus kami dari orang Kristen mempunyai dalil dari Kejadian pasal 1 sampai Wahyu. Oke. Yesus adalah Yahweh. Begitu. Oke. Bapak mengatakan dalilnya Bapak dari Kejadian sampai Wahyu. Padahal dari Kejadian sampai Maliaki ini punya orang lain. Yang Bapak baca menggunakan kacamata Bapak. Tidak, saya membaca dari kacamata Rabi Yahudi yang namanya Paulus dan Yesus. Nah, sekarang pandangan Rabi Yahudi terhadap Perjanjian Lama itu sama nggak dengan Rabi Yahudi yang lain? Beda-beda, maka ada Hilal, ada Nah, Syamai. sekarang kalau beda-beda, saya tunjukin, Pak, bahwa Septuaginta ini penerjemahannya sudah ada yang dirubah. Memang, karena itu ada tafsir, makanya kami tidak patokan saja dengan Septuaginta. Kita lalu mencoba lagi kepada Masoretic teks Ibrani-nya. Sekarang saya tunjukin. Ini saya tambahin satu lagi nih, Pak ya. Ya. Yang mengenai Matius 28:19, menurut Jesus Seminar bahwa itu adalah Oh, Yesus seminar lah ya. Ya, saya cuma tunjukin aja. Tapi Bapak dari buktinya juga belum kuat. Apa bukti apa? Bukti dari kekristenan bahwa ayat itu asli gitu. Bapak kan tadi akhirnya melarikan diri. Kalaupun itu bukan perkataan Yesus, itu tidak penting. Gini. buat Kristen. Nah, itu kan Bapak escape berarti. Sebentar, bukan escape. Nah, Karena terus? saya mau mengatakan begini. Yesus seminar pun tidak bisa buktikan apapun. Kenapa? Karena tidak ada ayat aslinya. Tidak ada? Tidak ada teks asli. Nah, memang nggak ada. Iya, makanya. Karena semuanya udah salinan dari salinan dari salinan Ya dari sudah. salinan. Kalau semua salinan dari salinan dari salinan, bagaimana kita menganggap satu pendapat itu benar kalau nggak ada aslinya? Nah, sekarang kalau mereka yang mempelajari gaya bahasa, sejarah Yahudi, tradisi Yahudi, kemudian dari konteks, bagaimana Bapak bisa meyakinkan bahwa itu teks asli kalau pelajari tadinya dari Yahudi yang dari baterainya habis, guys. Yang mana dulu? Yang itu Sebentar, baterainya habis, sebentar. Yang baru. iya ya, kita dari Begini. Ini. Kekristenan itu Bentar, lagi diambil dicas, bentar. saya nggak tahu biasanya kompleksitasnya complicated mungkin. Iya. Oh. Kenapa? Karena tidak ada alasan-alasannya Kristen. Yang satu adalah tiga adalah satu. Tidak ada. Tidak ada. Ayat yang mengajarkan Karena seluruh agama lain tidak ada. Istilah ditunggal hanya ada dalam Kristen. Kita memahami politeisme itu gampang. Monoteisme ala Yahudi dan Islam itu juga mudah. Dan bagaimana Tritunggal disebut monoteistik seperti Islam dan Yahudi tidak berbeda. Disebut politeistik dan berbeda.
Gitu loh. Karena Bapak bukan politeistik murni. Ya, tapi yang jelas Bapak juga bukan monoteistik. Sebentar, jadi colokan dulu bentar. Nggak nyampe nih. Henoteistik. Kristen. Enggak, henoteistik. Kristen itu adalah henoteistik. Oh, henoteisme. Bukan monoteisme, bukan politeisme. Kenapa? Karena Kristen itu sudah menjadi konteksi antara monoteisme Yahudi dengan politeisme Yunani. Ini yang dijadikan satu, Pak. Nah, itu clearnya di situ. Nah, itu clear di situ. itu kata Santo Gregory Nisa loh, Pak. Kita Santo itu tidak mungkin dia mengatakan itu sinkretisme. Itu sinkretisme. Iya, Itu penggunaan budaya untuk menjelaskan Kristen. Katolik sampai dengan hari ini memakai ini. Kalau ada Muslim kan ada ucapan. Menurut orang Kejawen nggak Muslim. sebentar dulu. Karena saya kayak aku Kejawen bukan Muslim. Kayak itu menurut orang Muslim menurut kejawennya. Ya mereka Muslim, tapi tidak Muslim. Itu kan macam-macam perspektif. Mirip gitu maksudnya. Itu disebut dengan inkulturasi. Ya. Menggunakan budaya seperti itu untuk menyatakan apa yang di dalam budaya itu saya terima. Misalnya, ornamen saya juga belum bahasa. Alkitab di dalam bahasa Papua, saya belum lihat ya, dia bisa begitu. Bahwa anak domba itu nanti domba dikasih babi. Karena mereka tidak tahu apa domba. Tenang ini, Pak. Kalau ngomong itu satu juga nih. Kemarin saya baru beli, Pak. Ini bahasa ya, Pak ya? Ini masalah bahasa masalahnya. Bisa menjadi masalah gitu. Domba jadi babi, pohon ara jadi pohon pisang, dibakar. Itu sebenarnya hanya mungkin masalah pilihan kata-kata dari penerjemah. Contoh seperti ini juga. Ini burung apa? Dan lak-lak dan kuntul Indonesia. Iya. Ini bahasa nih, Pak ya. Saya nggak mau ngolok nih. Ini burung apa nih, Pak? Burung apa, Pak? Dan lak-lak dan Apa, Pak? kontol. Ya. Jadi bahasa. Ya, makanya. Saya nggak menyalahkan ini bahasa. Iya. Aduh, nggak masuk suaranya bentar ya. Menggunakan istilah logos itu kan memang di dalam zaman. Enggak yang Gregory Nisa dulu nih. Bentar, sebentar. Lagi cari orang Katolik colokannya itu bentar. memang memakai Ini nggak masuk suaranya nih. Abad 4 belum ada Katolik, Pak. Sampai tadi. Nah, ini datang tak kaki. Oh, iya, kalau ngomong apa belum ada Katolik, orang Katolik akan marah. Karena menurut mereka, ya gitu. Iya, whatever. Tapi kan percaya sama Al-Quran baru 1054, Pak. Karena menurut mereka, Gereja Katolik itu sejak Yesus mendirikan di atas Petrus. Bahkan orang yang bilang sebelum masih pun udah ada sebutan Katolik yang diperkoleh seperti Romawi. Ya, itu. Makanya Tapi istilah. Tapi maksud saya kalau Bapak bilang Santo Gregory ini satu pastoran Katolik belum benar. ya oke lah, itu Bapak Gereja ya. Kita sudah lihat Bapak Gereja. Ya, Bapak Gereja pada zaman itu dia mencoba menjelaskan bahwa ada background dari Helenisme itu. Mana yang nggak ada background apa? Mana ada agama yang tidak memakai budaya zaman itu? Bukan dari situ. Iya. Di daerah Mediterania. Gimana? Maksudnya di dalam Mediterania. Kan Bapak bilang tidak ada agama yang menggunakan budaya itu. Budaya apa nih? Maksudnya gini loh. Semua agama, apapun, bahkan ketika Tuhan berbicara kepada orang Arab, dia memakai bahasa Arab. Kepada orang berbahasa Yunani, maka dia berfirman melalui bahasa Yunani. Ya. Itu loh maksudnya. Ya, Gitu. ya. Tetapi tidak berarti imannya itu adalah iman mereka yang dalam gitu. Nah, dari kamu ini gimana, Pak? Ya iya, kita kan Karena tidak hanya budaya Helenisme Yunani, tapi juga ada paganisme Romawi. ya itu sih sekarang tuduhan sih. Oh enggak tuduhan, Pak. Banyak sekali. Ya itu tuduhan dong, kita nggak pernah ngaku. Nah, sekarang kalau nggak ngaku, bagaimana kita Tuhan itu bisa punya 3 pribadi, Pak? Nah, karena di Alkitab menyatakan bahwa ada Bapa yang di surga, ada Yesus, Bapa dan Roh Kudus, itu aja. Dan kita tanda petik secara manusia kesulitan untuk menyebut satu entitas ini dengan bahasa apa menyatakan kita keberadaan ini. Ketika Bapak mencoba menyatukan ketiga pribadi itu dalam satu entitas, nah itu dasarnya kan harus ada latar belakang. Alkitab
Bukan, maksud saya dari latar belakang yang lain. Seperti tadi apa? Helenisme Yunani. Kalau Helenisme Yunani ya harus politeisme. Betul. Helenisme Yunani itu memang politeisme tapi juga henoteisme, Pak. Ya, memang. Nah, jadi gini, kalau saya orang Kristen, ya mau tidak mau, ketika dia ngomong, oh ini sinkretisme antara Helenisme, ya silakan. Orang non Kristen tentu akan menyebut Kristen sesat dan sebagainya. Nih, perhatikan dulu. Saya mengatakan bahwa orang Islam menyembah Dewa Mekah. Setuju nggak? Dewanya Allah Subhanahu Wa Taala itu nama Dewa Mekah. nama yang mengkonotasikan Allah adalah Dewa Mekah itu siapa? Ya banyak sekali, pokoknya kapan? Nah, ya Nanti harus lihat tanggalnya nih, Pak. Iya, makanya. Sebelum Nabi Muhammad SAW menerima Quran, orang-orang Quraisy itu sudah menggunakan kata Allah sebagai nama dewa. Nah, berarti orang Quraisy nih, orang Quraisy yang belum terima Quran. Ketika Quran diturunkan, itu dibersihkan. Allah adalah Tuhan yang Maha Esa. Artinya kan sinkretisme. Bukan. Iya. Bukan. Itu kan situ bukan. Enggak gini, saya jelaskan. Yang sinkretisme adalah bangsa Quraisynya, Pak, bukan orang Islam. Quraisy sinkretisme apa? Belum ada. Kan orang Quraisy yang menyebut Allah itu dewa bulan atau dewa di Mekah. Itu orang Quraisy, suku Quraisy, bukan orang yang sudah menerima Quran. Orang kalau Islam, Quraisy, kalau versi Islam tentu adalah akar. ya, Dan gitu sama. betul. Maka saya Tapi yang sinkretismenya orang Quraisy, Pak, bukan orang Islamnya. Lah, orang Quraisy sinkretisme apa? Aduh, tadi Bapak bilang Allah adalah nama dewa Mekah. Dan itu kan Quraisy. Ya. Itu politeisme. Iya, itu sinkretismenya itu yang Quraisy. Tapi yang orang Islam yang telah menerima Quran. Iya. Justru kata Allah itu sebelum ada bangsa Quraisy pun sudah ada. Oke. Jadi intinya kan diluruskan. Sama. Prinsipnya meluruskan Helenisme, meluruskan monoteistik ala Yudaisme. Sekarang kalau Bapak bilang meluruskan Helenismenya, Iya. bagaimana ceritanya di sini masih ada Helenisme filosofi, Pak? Yang mana lah? Nah, ini kan dia setuju ini. Itu teman-teman. Loh, itu bukan Helenisme filosofi. Di situ berkembang latar belakang. Bukan latar belakang, Pak. Ini mengadop logos, kata logos yang dipakai di John 1. Itu mengadopsi Helenisme filosofi. Iya, kata logos. Helenistik. Tetapi apakah Helenistik menyebutkan logos menjelma jadi manusia? Di sini iya. Lah ini John 1:14 kan menjelma jadi manusia, became flesh. Kata logos di dalam Helenistik tidak ada logos menjelma jadi manusia. Sekarang gini, Pak. Sekarang gini, di Yunani gimana? Dewa Zeus punya anak dari manusia nggak, Pak? Dewa Zeus punya anak dari manusia, nanti ada Hercules, segala gitu-gituan. Iya. Nah, iya. Nah, iya. Nah, itu sama konsepnya, mirip. Konsepnya kan mirip, Pak. Ada Berbeda. gini. Ada dewa yang paling tinggi, yang supreme, Ya. the supreme god. Di bawahnya ada the lesser god. Ya. The supreme god ini bisa punya anak dari human. Ya, human ini disebut setengah manusia, setengah dewa. Oke. Demigods. Di Kristen ada Bapa. Ini adalah the supreme god. Bisa punya anak dari manusia, Yesus. Cuman istilahnya Kristen dibilang Enosis. sepenuhnya manusia, sepenuhnya Ya. Tuhan. Ya. Kalsedon 451. Konsep ini kan sebenarnya sama, Pak. Nah, makanya saya Mirip bilang lah, tadi, mirip lah. Saya nggak bilang sama. makanya Mirip. diluruskan yang benar adalah Allah sendiri mengambil rupa seorang manusia dan dia tetap Allah, tetapi tanda petik tadi disembunyikan kalau bahasa Calvin atau mengosongkan diri. Itu ajaran Yesus atau bukan, Pak? Ajaran Yesus melalui Paulus. Ada ayatnya Yesus yang mengatakan itu? Ada ayatnya Yesus yang maksudnya mengatakan apa dulu? Mengatakan itu Allah mengambil bentuk manusia dan segala macam yang tadi Bapak sebut. Wong namanya mengosongkan diri, ngomong ngaku ya namanya bukan mengosongkan diri. Lah iya, ajaran Mengosongkan diri itu nyamar. Lah iya, ajaran Yesusnya mana, Pak, ayatnya? Loh, wong lagi nyamar terus ngomong, aku ini Allah loh. Ada tapi dia waktu mengatakan begini. Ya, coba. Bentar, Bapak ngomong aja, saya dengerin. Waktu Yesus mengatakan, aku ada sebelum Abraham ada, Ya. kemudian menggunakan bahasa before Abraham was, I am. Itu adalah bicara kekekalan. Oke? Pak, I am di situ kata Yunaninya apa? Ego emi.
eimi. Ego eimi. Pontius Pilatus juga ngomong ego eimi. Yudas juga ngomong ego eimi. Saya lagi ngebahas itu. Oke, sekarang kalau Bapak bilang I am. Bukan itu. Situ belum jelasin, belum dengarkan saya secara penuh. Oke, coba. Nih, Yesus mengatakan, before Abraham was, itu menggunakan past tense. I am menggunakan present tense. Ya, terus artinya? Jadi saya tidak lagi bahas I am-nya, tapi membahas tensesnya. Di dalam bahasa Inggris, sebelum past tense itu biasanya menggunakan apa? Past perfect, continuous, present perfect, dan sebagainya. Pokoknya perfect sebelumnya gitu. Dia menggunakan kata tenses. Kenapa? Karena Allah selalu menggunakan present tense. Satu ya. Jadi itu menunjukkan kekekalan. Lalu di dalam Wahyu, Yesus mengatakan, aku adalah Alfa dan Omega. Yang terdahulu dan yang terkemudian, yang awal dan yang akhir. Itu diakui oleh Yahweh. Akulah Yahweh yang terdahulu dan terkemudian. Ya, Diakui oleh Yahweh di mana? Perjanjian Lama, Yesaya. Jadi Terus. jelas, yang mengaku Yesus, yang boleh mengaku kekal itu tentu Yahweh atau Elohim. Terus Yang boleh mengaku, Yesus mengaku. Berarti apa? Ya dia Yahweh. Simpel kan? Ibrani mengatakan dia adalah yang tidak berubah dari kekal sampai selama-lamanya. Siapa yang boleh disebut itu? Ya Yahweh. Gitu loh. hebat mana Pak Yesus sama Melkisedek? Hebat mana Kristus sama Melkisedek? Dia tidak ada apa-apanya Melkisedek ya. Yesus punya silsilah kan Pak? Yesus lah kan sebagai manusia. Iya. Melkisedek kan nggak punya silsilah. Tidak punya silsilah karena tidak dicatat. Bukan berarti. Ditulis Pak Ibrani 7:3. Ayo kita baca. Kita baca. Iya. Simpel aja, itu perdebatan panjang soal Melkisedek itu. Berarti saya orang Calvinis juga ya Pak ya? Kenapa? Maaf, Calvinis kenapa nih? Bukan, maksudnya perdebatan di antara Calvinis gitu ya? Ya, ini memang kan sebenarnya. Nah ini. Coba berapa? Ibrani 7:3. Matanya wis blereng lah. Ya. Ia tidak berayah, tidak beribu, tidak bersilsilah, harinya tidak berawal, hidupnya tidak berkesudahan. Kalau cuma mau ngomong begitu, maka di dalam Perjanjian Lama terlalu banyak ayat yang mengatakan bahwa ada ini, tapi tidak pernah disebutkan silsilahnya. Itu loh poinku tuh di situ. Nah, soal Melkisedek itu disebut dengan tipologi, yaitu imam besar yang bukan dari jalur Lewi. Ini Ibrani mau begitu. Terus? Lalu gini, kenapa Ibrani menulis itu? Karena bagi orang Yahudi, ini perhatikan, maka judulnya adalah Hebrew. Bagi orang Yahudi, ketika diperkenalkan Yesus sebagai imam, mereka akan mempertanyakan. Mempertanyakannya begini, lu dari jalur mana? Lu bukan Lewi, Terus? bukan Harun, kenapa lu ngaku jadi imam besar? Tunggu sebentar, Bapak kan dulu Muslim. Ya. Berarti Bapak kan tahu hadis. Ya. Bapak kan harus tahu, bisa membedakan hadis sahih, hadis doif, Ya, hadis hasan, ya. segala macam. Sekarang menggunakan standar itu, penulisnya kitab Ibrani siapa Pak? Sampai hari ini, orang-orang Kristen tidak ada yang sepakat. Artinya, maksudnya tidak ada sepakat itu gini loh. Bulat, pasti Paulus, pasti Apolos. Enggak. Siapa Dia jadi? enggak ngomong. Dia tidak tahu. Oh, memang tidak diketahui. Tidak diketahui. Nah, ya bagaimana Bapak bisa menyandarkan iman Bapak kepada sebuah kitab yang tidak diketahui siapa yang nulis atau yang ngarang gitu? Ini pengarang loh Pak ya, bukan menulis nih. Nah, kalau sudah mau ngomong seperti itu akan bisa dipertanyakan kepada semua agama di dunia. Silakan Pak. Karena misalnya, apakah Al-Quran ditulis oleh Muhammad? Tidak. Ya sudah, sama. Kira-kira begitulah. Loh, memang Quran tidak ditulis oleh Nabi Muhammad SAW karena dia adalah Nabi yang ummi. Tapi yang menulis adalah sahabat-sahabat yang mendengar wahyu itu dari Nabi. Nah, ya kira-kira gitulah. Jadi kalau kita Beda, Pak. bayangan kita sederhananya, kesimpulannya kalau tanya siapa gitu ya, yaitu adalah salah satu murid di zaman itu yang memang tidak mencantumkan namanya, termasuk saya lupa. Iya, berarti kan tidak diketahui lah. Tidak diketahui Iya. memang. Dan itu tidak persoalan. Oke, kalau Bapak bilang tidak yang persoalan jadi itu adalah hak. Iya, lah memang begitu. Makanya saya dari awal ngomong, anak saya untuk melihat gitu. Ini namanya epistemologi. Nah,
sekarang kan menjadi pertanyaan kan begini. Lalu bagaimana saya mempercayai ini kan sebagai kitab suci kan kira-kira begitu. Ya simpel aja. Kita diwariskan dari bapak-bapak gereja. Gitu loh. Perjanjian lama jelas dipakai oleh Tuhan Yesus. Karena disebutkan tanah, jadi clear kita pakai. Lalu kita pakai dalam perspektif Rabi Yahudi yang namanya Paulus dan Yesus. Nah, tadi kan Bapak belum membuktikan bahwa Rabi Paulus ya mengajarkan sesuatu yang berbeda dengan Yesus. Memang nggak berbeda? Berbeda. Apanya yang berbeda? Yesus pernah nggak ngajarin dosa waris? Yesus pernah nggak ngajarin dosa waris? Dosa waris itu ditulis bahkan dari kitab Mazmur 51 loh. Itu cerita Daud yang lahir dari dosa ibunya. Iya. Bukan Yesus. Sebentar, dosa waris menurut sampean apa dulu? Dosa yang menjalar dari Hawa kepada keturunan Adam. Maksudnya terus kita menanggung dosa Adam Hawa gitu? Loh iya. Enggak. Oh enggak. Kalau Calvinis enggak? Enggak. Jadi yang ditebus Yesus dosa siapa, Pak? Dosa manusia, dosaku yang bahkan yang akan aku lakukan. Perbuatan bahkan status segala. Oke, sekarang kalau Yesus bilang kalau kamu tidak bertobat dan jadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk kerajaan sorga. Ketika ada orang Israel yang mendengar perkataan Yesus pada saat itu, sebelum Yesus disalib, orang itu mati, orang itu masuk surga masuk neraka, Pak. Nah, ini namanya nanti dalam doktrin soteriologi. Kami percaya sampai dengan kedatangan Yesus, mereka orang Yahudi yang percaya menantikan Mesias itu akan selamat. Enggak, saya nggak ngomongin Mesias, Pak. Enggak. Orang yang disuruh bertobat sama Yesus. Iya. Kita kan ngomong lu bertobat, tetapi kan orang Yahudi itu nggak tahu tobatnya di mana. Lo kan diajarin menurut ajaran ahli-ahli Taurat dan Farisi, Matius 2:31. Jadi mereka, poinnya gini poinnya. Yahudi diselamatkan bukan karena perbuatan. Karena apa? Tapi karena iman kepada Mesias. Yahudi? Iya, orang Yahudi. Yahudi yang mana nih, Pak? Semua Yahudi menantikan Mesias sampai hari ini. Menantikan Mesias bukan berarti dia diselamatkan, Pak. Nah, itu menantikan makanya. Mesias itu hanya mereka tahu ada Mesias yang akan datang, bukan diselamatkan. Nah, karena Mesias itu yang akan jadi raja bangsa Israel. Karena ini dari perspektif kita orang Kristen, bahwa orang Kristen itu gini kan ditanya gini, itu kalau orang itu belum terima Yesus gimana gitu kan? Nah, ini jawaban Kristen. Menurut kita menilai mereka, kita mereka kafir binasa enggak. Kita mengatakan bahwa mereka yang sejak zaman Adam percaya kepada pertanyaan Yahweh akan ada Mesias Kristus, ya selamat gitu loh. Apakah orang yang percaya akan Mesias datang tapi dia berbuat zina, dia mencuri, dia merampok, dia menyembah Allah lain, selamat? Orang yang gini dulu nih, ini berkembang lagi nih. Jangankan orang itu, orang Kristen lah, orang Kristen. Enggak, kita ngomong Yahudi dulu, orang Pak. Kristen aja nih. Tunggu, orang Yahudi dulu kan, Bapak tadi klaimnya bahwa orang Yahudi itu selamat karena mereka menantikan Mesias. Beriman Mesias. Tapi ketika dia menantikan Mesias, tapi dia berzina, membunuh, merampok, apakah dia selamat? Ya kalau dia beriman selamat. Oh, jadi Hitler itu selamat, Pak? Apa Hitler percaya Mesias? Dia kan percaya Yesus menebus dosa dia. Tunggu dulu. Siapa yang bilang Hitler Kristen bukan, Pak? Nggak tahu aku. Oh, Kristen, Pak. Saya kasih tahu dulu. Di dalam kepercayaan kami orang Calvinis, ada domba-domba yang masih ada di masjid-masjid. Jadi menurut Bapak, orang Yahudi yang membunuh, merampok, membunuh orang, menyembah Tuhan yang lain, tapi dia menantikan Mesias, dia selamat? Orang yang menantikan Mesias nggak mungkin menyembah Allah lain. Oke, nggak menyembah Allah lain, tapi dia membunuh, merampok, memperkosa, selamat? Kalau dia bertobat, mengakui. Kan Bapak bilang bertobat sekarang. Di dalam imannya. Enggak. Kan kita tidak bicara dia bertobat atau tidak bertobat. Yang saya klaim dari Bapak adalah, karena Bapak tadi klaim, orang Yahudi akan selamat kalau dia menantikan Mesias. Percaya kepada Mesias yang akan datang. Gitu kan. Tapi dia berbuat dosa, nggak bertobat. Nggak selamat. Walaupun dia membunuh orang. Selamat. Oh, itu berarti tidak sama dengan konsepnya Yahudi, Pak. Orang Yahudi kalau mau selamat bertobat. Yesaya 1. Ini Yesaya, Pak. Yesaya 1, 16, 18. Tidak, bertobat itu apa menurut Pak Dodi? Artinya bertobat itu berhenti dari perbuatan dosa dia, tidak mengulangi. Iya, itu bertobat. Ya. Jadi kalau si orang pembunuh itu berhenti melakukannya, enggak, Bapak jangan berubah jadi berhenti. Loh, jadi maksudnya seumur hidup. Sebentar, tadi kan Bapak berarti dia seumur hidup terus jadi perampok gitu? Loh, makanya kan. Nah, ya makanya Bapak kan klaimnya orang Yahudi yang menantikan Mesias selamat. Kan Bapak tidak bilang
bilang orang Yahudi itu berdosa atau tidak. Ya oke. Nah. Oke ya, yang menantikan Mesias pasti selamat. Oke. Terus pertanyaan, ulang kita. Bertobat apa enggak? Menantikan Mesias itu tanda pertobatan. Enggak juga, Pak. Di kami pertobatan Enggak, kita lagi ngomongin Yahudi, Pak, bukan Loh ngomongin iya Kristen. kan dari versi Kristen dong. Enggak. Kita lagi ngomongin Yahudi. Nah, definisinya apa bertobat? Tadi kan Bapak bilang, saya udah jawab tadi. Bertobat itu adalah berhenti dari berbuat dosa dan tidak mengulangi lagi. Itu namanya bertobat. Jadi, oke, berarti saya ulangi lagi ya. Berarti kalau ada Yahudi mengaku sudah menantikan Mesias, dia selamat. tapi dia terus merampok, membunuh, berzina. Ya. Bapak bilang tadi selamat. Yang begitu itu disebut dengan hidup di dalam dosa. Iya. Saya tidak percaya dia menantikan Mesias. Nah, enggak juga. Bapak berarti asumsi lagi. Orang berbuat dosa atau tidak berbuat dosa, dia bisa sama-sama menantikan Mesias. Klaim Bapak tadi. Karena di kami itu ada istilah gini, ada yang hakikat, ada yang cuma syariat. Ada orang-orang yang proskuneo, bersujud atau sakah kepada Rimon misalnya, Naaman. Tetapi dalam batin dan hidupnya adalah dibaktikan atau abad kepada Yahweh, dia selamat. Bapak nggak menjawab pertanyaan saya. Bapak tadi klaim satu kalimat. Karena aku menjawabnya mengasumsikan bahwa orang itu jatuh dalam dosa, bukan hidup dalam dosa. Nah, berarti Bapak tidak memikirkan itu. Padahal orang Yahudi, dia mau menantikan Mesias atau tidak menantikan Mesias, asal dia bertobat harusnya dia selamat. Itu kesalahan orang Yahudi. Enggak dong, Pak. Ini Ada. Karena bukan di dalam orang bertobat itu yang selamat. apa itu bertobat? Makanya saya udah saya jawab, berhenti berbuat dosa, tidak mengulangi, itu bertobat. Orang Parisi udah itu, 3 kali, Pak. Orang Parisi itu bertobat enggak? Ada yang bertobat, ada yang tidak. Orang Parisi tidak pernah berbuat dosa. Kata siapa, Pak? Kalau versi itu. Nih, kalau kata Yesus, ikutilah ajaran ahli Taurat dan orang Farisi, tapi jangan ikuti kelakuan mereka. Di mana ada ayat orang Parisi membunuh, berzina dan mencuri dan merampok? Enggak ada hubungannya. Loh, kan munafik. Kan yang dituduh oleh Yesus orang Farisi dan orang ahli Taurat adalah orang munafik. Nah, apa itu mereka munafik? Mengajarkan Taurat tapi tidak melakukannya. Artinya itu dia Kristen palsu kalau di kita. Bukan Kristen, ahli Farisi, Pak. Atau iman palsu, atau iman dia yang menantikan Mesias itu palsu, bohong, begitu. Nah, itu kan Kristen. Lah iya, orang Farisi bukan Kristen, Pak. Lo enggak? Lah ini kan kita lagi menilai Yahudi. Iya. Kristen menilai Yahudi. Kodoni nanya saya. Bapak tadi bukan menilai Yahudi. Bapak tadi menyatakan bahwa Yahudi yang menantikan Mesias itu selamat. Iya, selamat. Iya, selamat. Mesias yang mana nih, Pak? Yesus atau bukan? Nah, makanya kan tadi aku belum selesai menjelaskan. Enggak, sebelum menjelaskan itu iya, Yesus atau bukan? Sebelum Yesus ke belakang sampai Adam, semua yang percaya adanya Mesias yang menyelamatkan mereka pasti selamat. Gitu Mesias yang mana? Mereka belum tahu. Enggak, yang Bapak maksud Mesias itu Mesias yang mana? Di dalam perjanjian lama. Iya. Kalau Bapak bilang mereka yang sebelum Mesias itu datang, mereka percaya Mesias itu Mesias menurut pandangan Kristen yang mana? Mereka belum tahu. Enggak, saya nanya Bapak, Mesias yang mana yang Bapak? Harusnya Yesus. Menurut Kristen. Iya. Nah, menurut Yahudi. Menurut Yahudi ya enggak tahu mereka. Enggak, mereka tahu standarnya. Mereka bukan nggak tahu nama, mereka bukan tahu namanya. Tapi mereka tahu standarnya. Bahwa Mesias yang akan datang itu manusia, bukan Tuhan. Itu salah mereka makanya. Kalau salah kenapa Bapak pakai kitabnya? Lu tafsirannya yang salah. Bapak yang rubah terjemahannya. Enggak. Nah, rubah apanya? Saya buktikan. Ya Pak ya, saya buktikan. Ya saya 7 ayat 14. Saya 7. Ini Septuaginta nih Pak. Bapak buka dulu yang Ibraninya. Yesaya 7:14. Pak. Jam sangat. Baru jam 9. Balik atau masih lah. Saya mengharapkan sampai pagi nih Pak. Anak aku melas. Yesaya 7:14. Kita non silaturahmi toh. Iya. Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda ya. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki. Perempuan muda kan bahasa Indonesia Pak. Ya. Cobain KJV. KJV, aduh, KJV-nya. Ini ada KJV. Orang keton lah, mendingan aku. Ini Joshua aja yang bacain. Yesaya 7:14. Nih, therefore.
James Revised Version. Ayo dibaca. Bacain, tolong baca. Maksudnya dibacain. Kamu baca. Bahasa Indonesianya apa? Bahasa Inggrisnya apa? Ya lah. Therefore the Lord himself. Udah belum? Itu kamu baca aja. Aku lupa. Therefore the Lord himself will give you a sign. Behold, the virgin shall conceive and The Virgin ya Pak ya? The Virgin ya. Tadi Bapak baca teks bahasa Indonesia apa? Perempuan muda. Sama nggak Pak? Perempuan muda sama Virgin? Perempuan muda bisa virgin bisa enggak? Ya. Itu. Berarti sama nggak terjemahannya? Beda. Beda. Jadi yang benar yang mana Pak? Atau yang salah yang mana? Maka harus dikejar ke aslinya. Nah, aslinya apa coba Pak? Makanya nanti harus dilihat dulu di dalam Septuaginta. Ini Septuaginta depan kita nih Pak. Bapak cek bahasa Ibrani-nya dulu apa? Ibrani mana? Nanti situ nggak percaya lagi aku. Lah Ibrani. enggak Bapak tunjukin aja. Enggak, Ibrani yang mana? Nanti kalau aku Bapak mau nunjukin- pakai Westminster boleh. Ibrani yang mau mana? pakai Aleppo Codex boleh. King James. Paling enak Bapak buka biblehub.com Pak. Ini Bible Hub aku baca. Aku punya. Bapak buka biblehub.com aja, lebih enak. Bible Hub nih. Ayah. Ini HP baru. Bible Hub. Nah, ini. Interlinear. Ini Ya interlinear. udah, interlinear boleh. Apa tadi? Yesaya 7, Yesaya 7, 7 14. ayat 14. Yang disebut di young woman itu kata yang mana? Itu virgin Almah. Almah Itu itu virgin Almah. atau young woman Pak? Bentar, Almah ini yang woman, maiden, yang woman, Young woman, bukan virgin. bukan? Itu KJV virgin tuh Pak. Iya. Terus, nah, Oke. persoalannya di mana? Sekarang buka Matius 1:23. Persoalannya saya kasih tahu nih Pak. Matius. Matius 1:23. 1, 2, 3. 2, 3. Behold, bahasa Yunaninya. Mau bahasa Inggris dulu boleh, bahasa Indonesia dulu boleh. Parthenos, virgin. Parthenos, virgin ya Pak ya. Kalau Bapak tadi baca ada young woman, itu Parthenos atau bukan? Parthenos atau bukan? Ya, lihat Septuaginta. Ya iya, ini Septuaginta. Septuagintanya apa? Ini Parthenos. Parthenos. Iya. Ya sudah. Ya sudah. Persoalannya di mana? Jadi ini Parthenos untuk kata virgin. Iya, Yang seharusnya virgin atau young woman? yang woman. Harusnya. Ya, Kenapa jadi virgin? gini, kan kita sama-sama tahu bahwa Matius, tadi kita di Matius ya. Matius 1:23. Matius kan ditulis setelah Markus dan sebagainya kan. Lalu kemudian diketahui bahwa Maria yang masih muda itu adalah masih perawan. Karena di dalam Lukas dikatakan dia tidak bersetubuh dengan laki-laki sampai melahirkan. Oke. Jadi tidak ada persoalan. Jadi Matius 1:23 itu mengutip Yesaya 7:14 nggak Pak? Mengutip dari Septuaginta bukan? Iya, dari Yesaya 7:14. Iya. Iya, benar. Mengutip Yesaya itu berdasarkan Septuaginta kan? Iya. Nah, iya. Di Septuaginta Parthenos kan Pak? Parthenos. Virgin. Di KJV virgin. Yang bahasa Indonesia perempuan muda. Iya. Sama nggak Pak perempuan muda sama virgin? Ya perempuan muda yang masih virgin. Iya, tapi arti perempuan muda dan virgin itu artinya sama nggak? Beda, perempuan Beda. muda belum tentu virgin. Oke. Bapak tahu nggak kalau Parthenos diambil dari kata Hama kan tadi kan? Ya. Kalau kata virgin harusnya bahasa Ibraninya apa? Aduh, aku nggak. Betulah Pak, saya kasih tahu aja biar cepet. Apa? Betulah. Ya, oke. Terus Oke. kenapa? Persoalannya apa? Persoalannya. Gitu. Ya. Sekarang kenapa kata Ha'almah yang ada di Yesaya 7:14 Ya. diterjemahkan menjadi Parthenos yang artinya virgin, tapi kenapa di Keluaran 2 ayat 8 kata yang sama Ha'almah kenapa diterjemahkan jadi Neanis Pak nih? Sebentar. Ini Keluaran 2 ayat 8. Keluaran 2 Ayat 8. ayat 8. Patomer
lah 4. Ada kata Alma nggak Pak di situ? Coba cek. Parau. Soben. Ya, Alma. Betul? Ya. Halma. Ya. Di sini jadi apa Pak? Bahasa Yunaninya nih Bapak bisa lihat nih. Parthenos bukan? Bukan. Bukan. Jadi apa? Neanis. Neanis. Terus kenapa? Maksudnya gimana? Maksudnya gini, Iya. kenapa Ha'almah di Yesaya 7:14 diterjemahkan menjadi Parthenos virgin? Kenapa Ha'almah di Keluaran 2 ayat 8 diterjemahkan menjadi Neanis, wanita muda? Di Septuaginta maksudnya. Ini Septuaginta, ya, Pak. kita lihat Septuaginta. Ya. Nah, ini masuk kepada hermeneutik bahwa di dalam menerjemahkan itu ada yang namanya tafsir. Jadi, makanya aku bilang tadi bahwa kita mesti mencocokkan ke sana. Kenapa para rabi lo ini, rabi lo bukan Kristen lo ya. Kenapa para rabi membedakan? Kan begitu kan? Rabi Yahudi Kan abad 2 sebelum Masehi. Ya. Kan dia di sini kata virgin tadi kalau nggak salah ya. yang di mana? Yang di Yesaya itu loh, Ya. kan? Ya. Menggunakan kata itu. Ya, Parthenos. Iya, Ya. nah, kita mesti nanya ke Yahudi lah tanya. Enggak usah. Enggak usah Pak nanya Mbak Yahudi. Nah, coba jawabannya gimana dulu? Karena orang Kristen mengubah kata neanis yang ada di dalam Yesaya 7:14 menjadi Parthenos supaya cocok dengan Matius 1:23. Sebentar. Jadi menurut Kohdondi, Septuaginta itu aslinya Neanos. Neanis. Iya, Neanis. Di Septuagintanya. Ya. Di sini tadi Neanis bukan? Yang Keluaran 28 neanis, tapi Enggak, Yesaya 7:14 jadi Parthenos. Kenapa dipakai? Lah Bapak yang pakai. Lu saya enggak. Loh, kalau enggak kenapa KJV jadi virgin? KJV menerjemahkan virgin dari mana, Pak? Maka- dari sini. Maka kalau di kami ini, waktu menjelaskan itu dikaitkan dengan Yesaya itu. Iya. Bahwa ini adalah perempuan muda yang masih perawan. Bapak tahu perspektifnya Yahudi perempuan muda itu siapa di Yesaya 7:14? Itu adalah istrinya Nabi Yesaya sendiri, Pak. Anak kedua itu sedang mengandung, anak keduanya Yesaya. Jadi perempuan muda tidak harus selalu perawan. Tapi kalau perawan ada yang tua, Pak. Perawan walaupun tua disebutnya betulah gitu. Ya. Nah, Ya, itu bukti. Ini bukti, Pak. Ini bukti bahwa Kristen mengubah Septuaginta sesuai dengan kacamatanya Kristen. Sebentar. Sebentar, Pak. Ini bukti bahwa Kristen mengubah terjemahannya Septuaginta, artinya diresensi, Pak, ya, oleh Bapak Gereja di abad kedua, ketiga, keempat oleh Origen, Lucian, dan Hezesius, sehingga Yesaya 7:14 matching dengan Matius 1:23. Ini, Kohdondi punya nggak Septuaginta yang asli? Bapak yang punya nggak? belum diubah. Bapak punya nggak? Enggak. Nggak ada. Memang asli sudah nggak ada. Ya sudah, kenapa ngomong diubah? Makanya kalau Bapak bilang tidak diubah, saya tanya Bapak, kenapa yang di Yesaya Parthenos, kenapa yang di Keluaran 28 Neanis? Makanya aku nanya, tanyalah sama orang Yahudi tadi Loh, katanya. Kita yang bicara enggak. Yahudi, Kan yang Bapak- menerjemahkan kan orang Yahudi. Gini, sekarang gini, Pak. Kalau ini saya kasih ke orang Yahudi, mereka mau nggak baca, Pak? Ya nggak tahu saya. Nggak mau. Nyoba aja. Nggak mau. Lalu Yahudi pakai Ini Septuaginta nggak? Enggak. Ya sudah. Nah itu dia makanya. Ya udah. Jadi orang Kristen menggunakan tanah tapi melalui Septuaginta. Tidak juga. Karena kami Kalau nggak itu- pakai Septuaginta, kalau nggak lewat Septuaginta, lewat mana, Pak? Karena kami ini kalau teolog yang benar itu semua dijejer. Bahkan seluruh terjemahan pun kita lihat lalu asalnya dari mana, sehingga lalu kemudian diambil kesimpulan. Kenapa dipakai virgin kita terima? Kenapa bukan perempuan muda? Karena di dalam Lukas juga disebutkan bahwa dia tidak bersetubuh sampai melahirkan Yesus. Ya. Itu. Oke. Itu tidak menjawab pertanyaan saya, Pak. Kalau tidak lewat Septuaginta, perjanjian lamanya Kristen dari mana? Perjanjian lamanya Kristen sekarang atau kapan? Loh iya, Kristen dari mulai awal sampai sekarang, Pak. Yang Bapak pakai ini. Ya dari yang Yudai apa bahasa Ibrani dong. Kenapa dari Septuaginta? Bapak nggak tahu bahwa perjanjian lama Bapak itu diambil dari Septuaginta.
Tahu, wong kita juga baca. Saya punya juga itu Septuaginta. Nah. Cuma persoalannya kami tidak menjadikan itu sebagai satu patokan harus pakai itu. Maka waktu kami menjelaskan. Sekarang KJV Perjanjian Lama diterjemahkan dari mana, Pak? KJV diterjemahkan Dari? kalau nggak salah dari PL-nya? Septuaginta. Septuaginta. Maka Iya. saya tidak selalu menggunakan KJV. Nah, sekarang saya KJV, bandingkan. kalau KJV Virgin, LAI perempuan muda, yang salah yang mana? Dikombain karena memang Maria masih muda. Dikombin itu menurut siapa? Menurut Kristen. Menurut Kristen. Menurut Yahudi itu bukan untuk Maria. Nah, itu urusannya Yahudi. Lu kan dipusingin amat. Urusan Kita. Yahudi, tapi kenapa Bapak pakai gitu loh maksudnya? Karena saya setuju dengan Yahudi Paulus dan Yahudi Yesus. Yahudi Paulus itu pagan, Pak. Tidak. Nah, Oh, dia rabi kok pagan gimana sih? Loh, sekarang saya tunjukin. Dia rabi loh. Oke, sekarang kalau rabi Yahudi, Pak, ada nggak percaya Tuhan bisa jadi manusia? Loh, tadinya ya enggak. Kan dia kemudian dapat Jadi wahyu. percaya. Iya. Oleh siapa? Oleh wahyu Tuhan. Wahyu siapa? Yesus. Wahyu Yesus. Baca ini, Pak. Apa ini? Analogi to the story of Christ and when we say all of that to the world. Jupiter. Saya nulis siapa dulu? Ya, tinggal dibaca depannya, Pak. Justin Martyr. Ini mesti diterjemahkan dengan benar. Ya, kalau menurut Bapak yang menerjemahkan ini tidak benar, tolong Bapak terjemahin coba. Dari tulisannya Justin Martyr. Yang benar seperti apa? Aku enggak bisa komentar dulu. Gini, Justin Martyr sebagai orang-orang yang awal ya, itu pertama dia tulis kepada siapa? Karena dia Kepada anaknya sendiri yang orang sebagai warga negara Romawi Ya. dan kepada kaisar. Nah, jadi dia ngomong sama mereka. Kalau kamu melihat bahwa word itu, tentu kamu anggap itu anaknya Jupiter gitu kan? Kira-kira begitu. Nah, ini We penjelasan. propound nothing new, nothing different. We Iya. propound nothing different. Jadi apa yang dipandang? From what you believe, Ya. ya. Sebagai apa? Sons of Son of Jupiter. Jupiter. Berarti apa yang Justin Martyr anggap Yesus itu sebagai putra sulung Tuhan yang lahir tanpa persubuhan, yang disalib, yang mati hari ketiga. We propound nothing different than what you believe and esteem as sons of Jupiter. Terus kenapa? Ya Soalnya pagan, apa? Pak. Makanya pagan. Menurut Justin Martyr, ya menurut dia namanya tafsiran ya terserah dia. Lah saya tidak memakai tulisan Justin Martyr sebagai patokan. Kita hanya sebagai referensi. Jadi gini, Kodondi, Ya. tahu nggak kelemahannya Kodondi? Saya selama ini melihat Kodondi itu ya menggunakan berbagai tulisan secara potongan, lompat dari sana, lompat dari sini, padahal gedebok pisang. Kenapa? Mereka baca aja tidak pernah. Oke. Itu loh maksudnya. Sekarang pertanyaan saya gini, Pak. Kalau Bapak bilang tadi kekurangan saya adalah saya mengambil potongan-potongan itu dan tidak mengambil secara utuh. Saya tanya Pak Heno, apakah Kristen tidak memperkosa konteks yang ada di dalam tanah? Tidak. Tidaknya di mana? Karena semua integrated. Tidaknya di mana, Pak? Buktinya tadi. Semua. Buktinya tadi Bapak tidak bisa jawab. Kenapa Parthenos, kenapa Nyanis? Loh, kan dibilang itu terjemahan. Salah Iya. satu terjemahan kan bisa ditambahkan. Saya udah dari awal udah ngomong. Enggak. Bisa ditambahkan, bisa semua terjemahan. Justru gini, Pak, yang saya maksud dengan konteks adalah ketika bicara misalnya Yesaya 7:14 itu sedang bicara tentang siapa? Tentang anaknya yang kedua daripada Yesaya sendiri. Itu konteksnya orang Yahudi. Menurut Yahudi. Iya, ini kan Tafsirannya kitab Yahudi, Pak. Ini kan kitab Berarti Yahudi. kan itu tafsirannya Yahudi. Ini kitab siapa? Iya. Nah, itu ini kitab kitab Kristen siapa? juga. Enggak. Kristen. Bukan. Wong Kristen kitabnya dua. Bukan, Kristen yang ini, Pak. Bukan itu? yang ini. Ini Tanakh, ini Septuaginta. Kitab salah. Kristen yang ini. Di sini situ Buktikan salah. saya salah. Buktikan saya salah di mana, Pak? Buktikan salah saya di mana? Kekristenan itu memakai PL atau tanah. Perhatikan ya, PL Perjanjian Lama atau tanah dan Perjanjian Baru. Itu dulu. Salah. Ya, Bukan terserah. tanah, bukan tanah. Lalu kita buktikan. Apa? Yang dipakai Kristen Septuaginta, Pak, bukan tanah. Aku nggak pernah pakai Septuaginta. Lah, PL Bapak dari mana kalau nggak dari sini? Iya dari Ibraninya. Coba Bapak sekarang tunjukkan, buktikan ke saya. Itu KJV nerjemahin dari mana?
KJV dari Septuaginta. Nah, ya sudah. Loh, terus kenapa? Loh, ya berarti kan benar dari Septuaginta, Kan aku bukan udah dari jelasin. tanah. Aku kan udah jelasin dari awal. Nih, Kita Pak, ya. tidak bisa Ini mohon maaf nih. Ini adalah skema daripada penulisan kitab Bapak. Ya, ini termasuk untuk Yahudi, ini buat Kristen. Di sini nih Septuaginta nih. Jadi ini ya, seperti tadi kita ngomong nih. Ini yang menjadi Old Testament-nya Kristen, Septuagint, Pak, bukan tanah, bukan ini nih. Nah, Nah. sekarang kasih tahu nih. Sekarang kasih tahu. Ya. Kalau sekolah teologi itu disebutkan bahwa Septuaginta itu adalah salah satu di antara terjemahan. Jadi bagi saya itu adalah sejajar dengan King James dan lain-lain. Itu loh maksud Loh iya. Ya sudah. Berarti kan Bapak membenarkan bahwa PL Bapak berasal dari Septuaginta, bukan dari tanah. Septuaginta dari tanah. Nah, Iya. terjemahannya kan beda. Betul. Nah, kita jelasin. Nah. Septuaginta menjelaskan ini sebagai gitu. Ya, iya. Parthenos. Jadi Bapak menggunakan kitab ini yang terjemahannya sudah diresensi oleh orang Kristen. oleh orang Yahudi. Orang Karena- Kristen, Pak. Hesisius orang apa? Hah? Hesisius. Loh, kok Hesisius? Yang meresensi ini Hesisius, Lucian, dan Origen, Pak. Sebentar, yang nulis Septuaginta siapa? Saya nggak nanya yang menulis, yang meresensi. Ya, yang meresensi. 3 orang ini. Gini ya. Siapapun yang meresensi, ya, kita tidak bisa mengatakan bahwa Septuaginta ini ditulis oleh orang Kristen. Saya nggak bilang Septuaginta ditulis Kristen, Pak. Bapak tadi sendiri yang menjelaskan bahwa Septuaginta Ditulis oleh orang Yahudi, diterjemahkan, bukan ditulis, Pak. Diterjemahkan Ya. dari tanah ke bahasa Yunani Oleh orang Yahudi. oleh Rabi Yahudi, tapi itu pun 2 kali, Pak. Ya. Yang diterjemahkan oleh Rabi Yahudi 72 orang itu hanya Pentateuch. Terus, Oke. pokoknya sampai selesai, makanya saya bilang. Yang Nevi'im dan Ketuvim juga diterjemahkan oleh orang-orang Yahudi, bukan rabi-rabi Yahudi, tapi ini adalah orang-orang Yahudi yang tinggal di Alexandria. Selesainya tahun 132 Ya. sebelum Masehi. Ya. Jadi ini kan, Pak, di abad kedua yang ini diresensi oleh Origen, Lucian. Di resensi itu apa? Dikoreksi terjemahannya. Bapak udah pernah melihat Septuaginta yang tulisannya apa? Oktagon itu, yang jadi kalau ini kan biasanya kan 2 kolom nih, Pak, ya. Origen punya tuh 6 kolom, Pak. Nah, ini makanya aku bilang di dalam pengertian kita yang nanti di dalam kitab suci itu tidak berdiri pada satu teks atau kodek. Makanya aku bilang tadi, bagi saya tidak mau mewakili seluruh kekristenan. Ya. Saya hari ini berdiri sebagai personal dulu nih, yang sudah belajar teologi. Jadi bagi saya seluruh terjemahan baik itu Septuaginta, nanti Alexandrian, Bizantium, nanti Codex Sinaiticus, Vaticanus, itu adalah bagian yang harus saya pelajari semua. Dan tidak menganggap ini paling benar, ini mutlak. Itu enggak begitu. Nah, terus? Jadi kalau ngomong bahwa PL-nya kami adalah Septuaginta, salah gede itu. Tolong jelasin, Pak, dari Ya mana? Itu, saya udah jelasin tadi. Lah tadi udah terbukti bahwa KJV itu menerjemahkan PL dari Septuaginta. Makanya kita ngomong kepada jemaat dijelaskan bahwa Septuaginta ini menerjemahkan ini sebagai ini dari yang aslinya adalah ini. Ya. Itu loh. Ya. Oke. Nah. Lalu kita mengatakan terus Ya. kalau lagi khotbah ini. Ya. Terus gimana kita? Ya enggak apa-apa. Karena memang Maria itu masih perawan dan juga masih muda. Itu simpel. Iya, tapi kan nggak ada hubungannya Maria di Matius 1, 2, 3 yang perawan dengan istrinya Yesaya di Yesaya 7:14. Kami enggak pernah percaya. Bapak itu. tahu Yesaya. ada berapa ayat yang dikutip di seluruh PB yang dikutip dari PL? Bapak tahu berapa ayat? Nggak ingat. Hampir 1000 ayat, Pak. Ya, terus? Nah, artinya apa? Penulis PB ini terinspirasi oleh Roh Kudus atau terinspirasi oleh PL? Terinspirasi oleh Roh Kudus yang juga menginspirasi para penulis PL. PL yang Septuaginta. PL yang Apakah Septuaginta diterjemahkan berdasarkan inspirasi Roh Kudus? gini, makanya saya bilang tadi nih. Saya bilang tadi nih ya, perhatikan ya. Penulis daripada PL adalah Roh Kudus melalui orang-orang. Penulis PL ini PL yang mana nih? Septuaginta Seluruhnya. atau tanah? Ibrani Enggak, Ibrani berarti tanah. Nah, Oke, terus? adalah Roh Kudus. Oke. Dan kemudian yang menerjemahkan pun atas pimpinan Roh Kudus. Oke. Terus yang meresensi terjemahnya atas inspirasi Roh Kudus juga, Pak? Semua atas
atas inspirasi Roh Kudus. Yang meresensi juga, yang mengubah dari Parthenos, Enneanis jadi Parthenos. Nah, gini loh ya, persoalannya ada satu di sini yang kita nggak ketemu nih. Karena Kodondi itu mengasumsikan bahwa sebentar dulu ini, saya belum selesai, enggak. Apanya enggak? Mengasumsikan apa? Mengasumsikan bahwa itu diubah oleh 3 orang itu. Terus? Kan begitu kan? Iya. Nah iya. Saya udah bisa buktikan. Karena kita tidak punya asli daripada Septuaginta. Loh, makanya... Mestinya bertanya kepada Yahudi. Terus setuju nggak Septuaginta ini? Itu dulu nih. Karena perhatikan ya. Orang Yahudi, Pak, tidak ada yang mau, Pak, kalau dibaca Septuaginta. Dengerin dulu. Septuaginta sepakat sudah pokoknya sampai dengan abad kedua sebelum Masehi selesai. Oke, di situ dipegangkan gitu. Belum ada Kristen, Pak ya? Ya belum ada Kristen. Terus pertanyaanku simpel. Orang-orang Yahudi membaca Septuaginta nggak? Enggak. Kata siapa? Yahudi waktu mana, itu, Pak? waktu itu Iya baca. Iya. Ya. Waktu itu adalah orang-orang Yahudi yang sedang hidup di dalam budaya Helenisme. Nah, jadi itu namanya penerjemahan. Maka waktu Yesus membaca itu kitab suci di dalam Lukas, yang dibaca Yesus apa nih, Pak? Septuaginta. Yakin, Pak? Yakin. Jadi Yesus ngomong bahasa Yunani. Yesus ngomong bahasa Aram. Nah, terus kok bisa baca Septuaginta? Lu memang waktu itu yang dipakai Septuaginta? Berarti Yesus bisa bahasa Yunani? Bisa. Kenapa tidak? Yakin, Pak? Yakin. Nggak pernah ngomong Eli lama sabachthani, Pak? Eli sama itu bahasa Aram, itu betul. Nah, tapi apakah Eli lama sabachthani bukan Aram, Pak? Itu Ibrani, cuman dialek Syriak. Nanti ada satunya di yang di Markus baru itu Aram. Oke. Terus saya koreksi dulu nih makanya. Sudah koreksi, aku mau bener kok. Nah, udah oke. Nggak apa-apa kan tadi bilang itu enggak, yang Aramai. satunya aku mau yang satunya di Aramai. Eloi ya, udah. Terus nah, apakah kita berani buktikan ke saya bahwa Yesus bicara bahasa Yunani, Pak? Buktikan ke saya Yesus bicara bahasa Yunani. Iya. Minta bukti apa? Ayat. Nggak ada. Nah, berarti kalau Bapak tadi bilang Yesus membaca kitab Septuaginta, buktinya apa kalau bukan asumsi? Gini ya, kita mesti kembali dulu ke zaman itu, bahwa lingua franca itu adalah di dalam bahasa Yunani. Istilahnya bahasa internasional, mungkin hari ini bahasa Inggris lah. Sebagai rabi, dia pasti mempelajari semua bahasa. Hari ini saja, saya ini yang bukan tanda petik rabi lah ya. Rabi itu kan sana jadi pengajar. Dia pasti pelajari seluruh teks. Itu belum tentu, Pak. Tidak belum juga. Tentu. Gimana caranya dia menjelaskan? Belum tentu, Pak. Rabi Yahudi belum tentu belajar bahasa lain untuk baca Tanakh. Ya itu kalau saya, itu kan bisa ya sama-sama setahu lah, kita membahas sesuatu yang nggak ada dasarnya semua. Setahu saya juga pasti belajar harusnya. Oke, terus Pak. Nah iya, jadi sehingga sebagai orang rabi, baik Paulus, apalagi Paulus pasti ngerti banget karena dia pernah jadi warga negara Romawi. Ya, karena internasional. Nah Yesus di dalam jajahan Romawi, di mana dia menjadi rabi, pasti dia akan belajar Septuaginta. Kenapa? Karena teks di dalam zaman itu dipegang oleh siapa? Kan nggak seperti hari ini beredar ya, di WA juga ada. Yang beredar ya teks Yunani. Kenapa? Karena memang Helenisme ada di situ. Ya. Lalu kenapa kita mengasumsikan Yesus nggak ngerti bahasa Yunani? Itu kan juga asumsi semua. Lalu kalau sudah begitu tuh menjadi dasar asumsi demi asumsi, spekulatif itu. Nah, ya sama kan Bapak juga spekulatif berarti kalau begitu. Nah, iya terus buat apa? Ketika Bapak mengatakan Yesus membaca Septuaginta, dari mana Bapak bisa mendapatkan dari kutipan yang dia baca waktu dia mengambil teks dicocokin itu Septuaginta. Itu loh. Yang mana? Dari waktu Yesus itu kan membaca satu teks itu loh. Ya. Maka dia mengambil satu teks itu. Iya. Seingat saya Sekarang Bapak lebih setuju mana? Yesus membaca kitab Septuaginta atau Yesus membaca kitab gulungan-gulungan dalam bahasa Ibrani? Ini ngomongnya lagi di dalam bait suci loh, Pak. Iya. Ya. Di dalam bait suci ada nggak rabi membaca kitab dalam bahasa Yunani? Ada nggak, Pak? Yang mereka baca pasti bahasa Ibrani. Belum tentu. Karena ini orang buangan baru pada pulang. Siapa yang buangan?
Israel itu kan dibuang. Nah, saya ngomongin Yesus nih. Loh, Yesus memang lahir di sana. Tetapi ini orang-orang itu kan semua sudah dipengaruhi Helenisme. Sehingga yang berlaku adalah bahasa Yunani. Sehingga Septuaginta tentu di tempat itu sefamiliar tanah. Itu loh maksud tuh. Sefamiliar tanah, oke, Pak. Iya. Ya. Tetapi apakah ada rabi Yahudi di dalam bait suci? Yang kedua, baca kitab dalam bahasa Yunani? Ya mungkin ada, nggak dijelasin. Kenapa tidak? Sekarang Bapak pelajarin aja rabi Yahudi di dalam bait suci sampai hari ini membaca gulungan tanah itu dalam bahasa apa, Pak? Nggak ada yang baca dalam bahasa Yunani, Pak. Persoalannya kan satu, karena kemudian setelah muncul kekristenan, orang Yahudi melihat bahwa ini pro-Kristen. Yang mana? Tanah itu apa? Septuaginta itu, Septuaginta. sehingga dia nggak mau baca. Tapi zaman itu belum ada kekristenan, dia dibaca. Masalahnya di mana? Nah, sekarang gini, kalau Bapak bilang pro-Kristen, ya memang pro-Kristen Septuaginta. Ya karena memang. Kalau nggak pro-Kristen, nggak mungkin jadi perjanjian lamanya Kristen, Pak. Nah, sekali lagi saya koreksi lagi. Nah, coba. Perjanjian namanya Kristen itu tanah. Bukan. Tanah. Coba Bible versi apa yang perjanjian lamanya diterjemahkan dari tanah? Oh banyak. Nah, coba sebutin salah satunya. Aku lupa itu. Saya bisa cek nanti di sini. Coba cek. Ah, nanti lain waktu kali ya. Nah, Gini, nggak ada, Pak. Saya bisa Ada, katakan nggak ada. ada. Nah, coba saya tunggu nanti Bapak kabarin saya. saya kalau nggak salah itu yang versi NASB apa? Bible-nya Kristen, yang PL-nya diterjemahkan dari tanah. Saya minta versi apa, gitu. PL-nya ya. PL-nya no. Aku nggak hafal soalnya semuanya versi dari yang ambil dari mana aja. Memang aku nggak ada. tahu. Biasanya gini, Pak, yang digunakan oleh Bible-nya Kristen untuk PL, ada yang menerjemahkan dari Septuaginta, ada yang menerjemahkan dari Biblia Hebrewica. Biblia Hebrewica ini bukan tanakh, tapi yang sudah diterjemahkan, terjemahkan. Gitu. Loh, terus maksudnya yang Makanya yang gini, Pak. Ibrani yang mana terus? Makanya gini, kenapa di TB perempuan muda, kenapa di KJV virgin? Nah, itu pertanyaan saya. Itu buktinya. Ya itu aku bilang, tanya orang Yahudi yang menerjemahkan. Enggak, Bapak tinggal cek di terjemahan baru ini, Pak. Perjanjian lamanya diterjemahkan dari apa? Nah ini kembali ke situ ya harus satu-satu. Nih, saya sebutin aja, Pak, langsung. Coba, aku nggak bisa komentar kalau dalam hal ini. Mudah Pak ini, Pak, nggak susah ini. Septuaginta menerjemahkan dari apa namanya? KJV perjanjian lamanya menerjemahkan dari Septuaginta. Nanti gini, nanti aku akan Sedangkan cari TB menerjemahkan dari Biblia Hebraika oleh Rudolf Kittel. Nah, itu, Pak. Nah, sekarang yang Bukan dari ya udah tanah. jelas kan. Nah, terus maksudnya kodondi yang dari tanah itu yang apa? Nggak ada, Bible-nya Kristen nggak ada yang terjemahkan dari tanah, Pak. Loh, Biblia Hebraika itu dari apa? Loh, itu adalah Bible yang sudah diterjemahkan ulang ke dalam bahasa Ibrani. Bapak tahu Masoretik tahun berapa? Abad berapa? Majority text ya, aku lupa sih itu. Abad berapa coba, Pak? Aku nggak ingat tuh sebentar, mesti cari yang ini. Abad 10, Pak. Masehi. Nah, gini, mas poinku tuh gini, ini menjadi berkembang lagi nih. Iya, memang harus berkembang, Pak. Berkembang itu begini. Makanya biar sampai pagi, Apakah Pak. hari ini, nah ini apakah hari ini orang Yahudi juga memegang tanah yang dari awal? Itu loh. Enggak. Nah iya makanya. Lah Lalu iya. Kok meminta kita juga untuk memegang yang dari tanah dari Bapak awal? tahu nggak sekarang orang Yahudi pegang tanah yang versi mana? Ya aku udah tahu, aku bukan orang Yahudi. Ini dia, Pak. Makanya dari tadi kan saya tunjukin. Ini teks apa? Ini bukan tanakh yang diterjemahkan yang disusun tahun 450 sebelum Masehi, Pak. Ini adalah tanakh dari Masoretik. Yang abad 10 itu. Iya. Nah terus aku disuruh mencari yang lebih tua dari ini gitu. Loh enggak, saya cuma membuktikan bahwa di dalam Masoretik pun sendiri yang sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris, yang sudah dipakai oleh Yudaisme, Iya. ini aja perspektifnya berbeda dengan Septuaginta atau dengan Bible-nya Kristen. Lah ya memang. Loh iya, makanya kan jelas Persoalannya begitu. di mana? Karena kami Persoalannya itu, saya bilang tadi, kita itu tidak menganggap satu menjadi patokan standar yang paling benar. Persoalannya adalah, Pak, Kristen memperkosa konteksnya Yahudi
Yahudi di dalam tanah. Ah, itu kan menurut situ. Nah, menurut saya sudah membuktikan. saya meluruskan. Nah, saya sudah juga membuktikan tadi Pak. Iya. Saya sudah membuktikan bahwa menurut Yahudi Yesaya 7:14 itu untuk anaknya Nabi Yesaya. Menurut Yahudi Yesaya 9:6 itu adalah untuk Ahazia. Sebentar. Hezkia. Itu Sebentar, Pak, menurut sebentar. Menurut Yahudi Yesaya 5:3 itu untuk bangsa Israel. Nah. Menurut Kristen Yesaya 7:14, Yesaya 9:6, Yesaya 5:3. Ini yang persoalan ini dari semuanya untuk Kodondi. Yesus. Ini yang persoalan dari Kodondi bahwa selalu merujuk kepada Yudaisme untuk menilai kekristenan. Kenapa Pak? Terus sama emang Kira-kira kenapa? Kira-kira kenapa saya merujuk ke Yudaisme? Kira-kira kenapa? Ya karena nggak setuju dengan kekristenan. Bukan. Karena kitab ini adalah milik Yahudi. Loh, saya udah jelasin dari awal bahwa kekristenan pun lahir dari orang Yahudi, rabi yang namanya Yesus sama Paulus. Saya tanya tadi Pak, ajaran Yesus sama ajaran Paulus sama enggak? Kalau Bapak cuma mengatakan Sama ya enggak, tapi connected. lah kalau enggak sama, lah terus Bapak ngikutin yang mana? Dua-duanya benar. Nah, sekarang kalau Bapak Kan tidak ngikutin dua-duanya bertentangan. benar, Iya. di mana Yesus ada ngajarin dosa waris? Loh, yang tidak diajarkan, ingat ya, Yesus waktu itu sedang mengajarkan ke mereka. Jadi kalau Yesus menggunakan Mazmur, dia juga percaya, dia juga harus setuju ada waris itu. Tapi dari soal dosa waris lain lagi. Pengertiannya kita beda kok. Mazmur 51 bukan dosa Bentar, waris Pak. dosa waris itu dari mana sih? Kan tadi udah saya jelasin. Dari Paulus itu. Dari Paulus. Yang Ini, mana? Pak, Yang ini. mana? Ini terakhir ya? Ya. Setengah 10. Paulus setengah 10. Oh, atuh. Belum jam 5, Pak. Bapak baca kisah sebentar. Roma 5:12. Cek aku repot banget nih karena anyar ke HP nih jadinya orang loh, ini udah ngomong dosa waris kok. Coba baca, Pak. Sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, dan oleh dosa itu juga maut, demikian maut itu telah menjalar kepada semua orang, karena semua orang telah berbuat dosa. Iya. Menjalar kepada semua orang. Nah, iya, melalui satu orang ketularan istilahnya. Iya, itu kan disebut original sin. Bukan, lain lagi. Apa? Pengertiannya beda lagi. Apa, Bang? Jadi kita banyak memakai istilah-istilah yang kita berbeda. Original sin itu nanti dalam psikologi ya, misalnya si Philip Satan ketik ya, karena kalau manusia itu yang sempurna itu rusak gitu. Nah, waktu rusak melahirkan DNA yang rusak gitu. Terus kalau begitu berarti kan Bapak setuju dengan Paulus bahwa karena manusia sudah dosa, makanya tidak bisa bersatu lagi dengan Tuhan. Makanya perlu ditebus dengan kematian Yesus di atas kayu salib. Betul kan, Pak? Ya. Itu ajaran Paulus atau ajaran Yesus? Yesus. Di mana ayat mana, Pak? Saya udah Itu panjang lagi. Saya udah pegang ini nih kalau Bapak sebut ayat nih. Iya, gini loh ya. Nah. Jadi Yesus mengatakan ketika berkata, kamu tahu, aku akan menderita dan disesah. Waktu yang tadi kita ngomong itu artinya merujuk kepada apa? Merujuk kepada tipologi, merujuk kepada simbol, bahwa kehidupan orang dibenarkan di hadapan Allah dengan motong domba. Lah itu kemudian yang di dalam Ibrani itu. Nah, Yesus sudah menyatakan dengan Ibrani kan bukan perkataan Yesus. Iya, Yesus sudah menyatakan dengan bahasa kiasan. Kan dia mengatakan aku menggunakan bahasa kiasan, perumpamaan, karena memang tidak semua akan diselamatkan. Terus? Simpelnya gitu. Enggak, yang ayat yang Yesus mengajarkan atau memberikan ayat perumpamaan bahwa dia memang harus datang ke dunia untuk mati di atas kayu salib menebus dosa manusia, itu di mana Pak ayatnya? Yesus, secara literal begitu. Mau pakai perumpamaan pun boleh Pak. Loh ya itu. Yang mana? Dia berbicara tentang tadi dia akan mati dan bangkit lagi, itu loh yang tadi diomongin itu. Ayatnya di mana coba? Loh ya tadi kan sudah kita baca. Yang mana? Bahwa Lukas Mesias, 24:46. iya Mesias akan mati, menderita dan sebagainya. Itu yang disebut tertulis di kitab Musa, Nabi-Nabi dan Mazmur. Ya. Ada nggak Pak di seluruh perjanjian lama kalimat seperti itu Pak? Karena aku udah jelasin tadi, makanya lompat Tidak. lagi ke sana ke sini. Enggak. Karena gini Pak, kalau Literal nggak ada. Tunggu. Nah, Tipologi aku ngomong. karena di situ tertulis Pak. Kalau tidak ada kata tertulis, saya tidak akan minta ayatnya. Tertulis itu bukan literal maksudnya. Literal. Tapi ditulis secara majas. Enggak, Bapak secara kisah. Enggak, Itu. Bapak harus bisa bedakan yang namanya tersurat dan tersirat.
Nah, Kan istilah tersirat dan tersurat. Makanya. Tertulis karena dia menjelaskan dalam seluruh perjanjian lama bahwa Mesias harus mati, menderita, mati dan bangkit pada hari ketiga. di mana ada kalimat seperti itu, Oke. Pak? Kalau tertulis, gitu. Tertulis berarti yang ngomong, dia boleh menjelaskan. Kalau tertulis itu berarti tersirat atau tersurat, Pak? Bisa tersirat, bisa tersurat. Karena tersirat maupun tersurat semua tertulis. Oke, sekarang di mana Yesaya 53 mengatakan yang Jangan dari Yesaya ketiga? 53. Nggak ada. Oke, Yesaya berapa? Yunus. Yunus mana? Hari ketiga Ada nggak bangkit. kata Mesias pada Yunus? Tidak. Nah, tidak ada. Nah, kan aku ngomong tadi bicara soal mesianik. profetik. Berarti itulah yang saya sebut tadi, Kristen memperkosa konteksnya Yahudi. Bukan. Oke. Itu kan menurut Kodondi. Menurut saya Kristus meluruskan. Meluruskan apa? Tafsiran dari Yahudi. Mana yang ada? waktu itu. Yesus menulis apa, Pak? Yesus meluruskan tafsiran Yahudi terhadap perjanjian lama. Menurut siapa? Menurut Kristen. Menurut penulis 4 gospel kan? Iya. Nah, Iya. siapa penulis 4 gospel? Ya Matius, Markus, Lukas ya. Ya Matius. Siapa yang pertama kali menyebut ada Matius, Markus, Lukas, Yohanes, Pak? Kapan? Maksudnya? Siapa orang Kristen pertama kali menyebutkan Oh, nama-namanya itu. kitab ini adalah Ya tulisan itu kan Matius? Bapak Gereja. Siapa, Bapak Gereja. Bapak Gereja itu kan mencatat semua itu diturun temurun, itu yang disebut dengan paradosis. Tradisi kan, Pak? Ya. Siapa, Pak? Bapak Gereja yang pertama menyebut ada Matius, Markus. Aku lupa. Siapa Bapak Gereja yang menyebut Matius, Markus, Lukas, Yohanes? Itu baru ada di abad kedua, Pak. Aku lupa, Bang. Iya, tapi Santo Papias, Ya, 130 ya, Masehi. terus Santo kan Irenaeus. persoalannya apa? Berarti yang menulis Matius, Markus, Lukas, Yohanes itu siapa sebenarnya? Ya sesuai dengan Bapak Gereja ya Matius, Markus, Berarti Lukas. atribusi kan, Pak? Gini, Apa? kita harus mengerti dulu bahwa gereja itu penulisan surat dan pengajaran-pengajaran itu kalau Lukas kan agak jelas ya. Tradisi, masih Ya, tradisi. Lukas adalah tabibnya Paulus, Ya, ya, teman gitu. seperjalanan Paulus. Ya jadi itu masalah teks itu kalau dipertanyakan begitu ya kita kan mengatakan ya itu secara tradisi yang Tradisi, dipelihara oleh ya. Bapak Gereja hari ini. Tradisi. Berarti kan saya tanya, berarti itu atribusi kan, Pak? Ya bolehlah. Oke. Nah, sekarang kalau atribusi, Pak. Yesus lahirnya tahun berapa, Pak? Yesus lahir tahun berapa itu bahkan sama Kristen sendiri masih berdebat. Yang Bapak tahu tahun berapa? Ada yang bilang abad 4 sebelum Masehi, Oke. ada yang bilang abad 8 sebelum Masehi. 8. Abad tahun 6 kali, Pak. tahun ya makanya antara 4 8 sampai 4 gitu. Kalau begitu, yang 16 sebelum Masehi, yang 16 Masehi, Roh Kudus yang mana, Pak, yang menginspirasi penulis? Kalau Matius dan berbicara soal tanggal, kita tidak ngomong itu Roh Kudus karena kita melihatnya sebagai berarti kalau relatif. begitu, berarti kalau Bapak bilang begitu, berarti tidak semua tulisan yang di sini inspirasi Roh Kudus, dong, Pak? Semua Kalau semua, Yesus lahirnya tahun berapa yang benar? nggak ditulis. Nggak ditulis, tapi saya bisa tunjukin ke Bapak ini. Ya udah, ayo. Kalau saya semuanya pakai buku. Iya, soalnya seluruh buku-buku yang di itu, yang kode di Ini bukunya dari Kristen semua loh, Pak. iya, Bible. Kristennya gimana? Enggak, nih Bible semua loh, Pak. Sebentar, Pak, ya. Kristen gimana? Kristen sesat ya dipakai, Kristen apa ya dipakai, ya waduh, campur aduk, gado-gado dicampur capcay, rasanya orang karuan. Bapak mau bilang sesat dari mana? Ya. Ini mah tergantung siapa penulisnya. PKI nek diomongin dari anaknya Aidit beda kalau dari Makanya saya tanya, tadi kan saya tanya, 66 kitab Bapak, itu ada nggak di 66 kitabnya Katolik? ada loh. Nah, berarti sama kan? Terus Bapak mau bilang Katolik sesat, tapi kitabnya Bapak pakai yang 66. Loh, sesat itu kan bukan karena kitabnya, ya, tafsirnya. Loh gimana sih? Loh, oke. Sesat itu apa? Kitabnya lo lucu. Loh, Kalau kitabnya Bapak kan beda. tadi ngomong, ini saya mau tunjukkan dari kitab orang Kristen sendiri. Ya, terus gimana? Ya. Yesus ini tahun kelahiran Yesus. Oke, 6 sebelum Masehi. Sebelum Masehi. Ini sebelum Masehi, ini Masehi. Yesus mungkin tahun Yesus lahir. Gini. Poin saya cuma gini, Pak. Oh, Dodi gini, perhatikan ini. Seluruh tulisan ini bukan firman Tuhan. Oke. Simpel aja. Kalau 1 Yohanes 5 ayat 7 itu firman Tuhan bukan, Pak? Seluruhnya firman Tuhan. 1 Yohanes 5:7. Apapun Oke, saya tunjukin ini, Pak. yang tanda kurung. Ya. Nah iya, lu udah baca dari tadi. Lah iya firman Tuhan bukan, Pak? Kalau Firman tanda kurung. Tuhan. Oke. Saya tunjukin, Pak. Iya, ada tulisannya, Pak. Ini sisipan Ya. dan sebagainya. Bukan sisipan lagi, Pak. Pasti tidak asli.
Alah, itu nggak bisa memastikan. Yang memastikan udah pegang aslinya kok memastikan. Sekarang makanya saya balik tanya lagi Pak, ketiga kali saya tanya, 66 kitab Bapak di TB sama nggak dengan 66 yang ada di Katolik? 66 ya sama lah tuh. Kalau sama, sedangkan yang menyusun ini bisa mengatakan ini pasti tidak asli. Maksudnya gimana sih? Bapak baca ini. Di dalam Bapak baca ini. Tidak. Ini catatan kaki daripada satu. Iya, ini pelajaran kuno dasar. Kita sudah tahu dari kapan-kapan tidak ada di dalam catatan yang ada sekarang. Oke. Bukan berarti itu tidak ada. Berarti saya tanya itu firman Tuhan bukan Pak? Yang mana? Ya firman Tuhan. Firman Tuhan yang tidak asli gitu. Kok tidak asli? Lah itu tulisannya pasti tidak asli Pak. Bapak baca yang bagian terakhir ini. Bapak baca bagian. Karenanya bagian ini pasti tidak asli. Pertanyaan saya. Yang nulis ini firman Tuhan bukan? Kalimat itu bukan. Ya ini sudah. catatan kaki. Ya sudah. Nah, iya. Berarti kalau dia menulis yang ini tidak asli. Mungkin dia salah. Pertanyaan saya. Mungkin dia salah. Udah gampang aja. Loh, ada kemungkinan nggak Bapak yang ini salah? Enggak. Gimana enggak? Ya apa firman Bapak Tuhan? mempelajari nggak ini di Codex Sinaiticus, Vaticanus, Alexandrinus ada atau enggak? Kan sudah jelas di sini. Nah, sudah jelas benar apa salah nih? Tidak berarti di dalam aslinya enggak ada. Gitu loh poinnya. Asli yang mana yang ada Pak? Saya mau tanya. Enggak ada aslinya. Nah, memang enggak ada. Ya sudah. Ya sudah. Kalau berarti, tidak ada aslinya. Berarti kalau di aslinya tidak ada, berarti memang benar ini pasti tidak asli. Aslinya enggak ada maksud saya. Oke. Aslinya itu enggak ada. Aslinya enggak ada. Sekarang Vaticanus, Sinaiticus, Alexandrinus ada nggak Pak ayat ini? Tidak ada. Gini, Kodondi, Vaticanus, Sinaiticus itu bukan kodek. Kodek Pak, itu, kanon, Pak. sebentar, Kodek. kodek kanon. Itu, Maksudnya kanon itu, ini loh patokan enggak. Itu hanya salah. Sekarang Bapak bilang bukan kodek kanon, di Bible versi mana? Nah, kalau Bapak bilang itu bukan kodek kanon, itu adalah di versinya Bible. Ya wis lewat Bible yang konservatif Pak. Gini, besok lagi kita akan bahas. Di NIV ada nggak Pak? 1 John 5:7. Ada yang ada yang enggak. Nggak ada. Enggak semua Alkitab aku punya. Aku udah bangun sih lagi. Lah, buru-buru amat sih baru 9:30. Tengah jam pira kayak mulai. Waduh, kapan pulang ke Lampung? Nggak tahu, aku mau di Jakarta. Oke. Sobatku yang terkasih dalam Tuhan Yesus, kalau kita menyaksikan video perdebatan antara Don Ditan dengan salah satu pendeta ini, sebenarnya apa yang Don Ditan tanyakan kepada pendeta, mungkin sebenarnya beliau sudah mengetahui, tetapi lagi-lagi dan terus menguji agama Kristiani. Tetapi puji Tuhan juga Bapak Pendeta bisa menjawab dengan penuh bukti di dalam Alkitab, dan semoga Ko Don Ditan bisa memahami apa yang disampaikan oleh Bapak Pendeta sebagai lawan bicara beliau. Bapak Ibu Saudara sekalian, kiranya video ini bisa memberikan manfaat kepada kita semua, dan nantikan video kami selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati dan shalom.